Ini adalah dunia yang dihancurkan oleh keberadaan monster. Orang-orang membangkitkan kemampuan yang tidak penting, dan aku memiliki rumah yang paling aman. Selama aku bersembunyi di rumah, aku bisa lolos dari bencana dan terus menerima hadiah. 3 hari setelah monster datang ke dunia belum hancur sepenuhnya, dan aku juga bertahan hidup dengan sedikit persediaan yang kumiliki. Di rumah seluas 30 meter persegi ini, sebenarnya hanya aku yang tinggal sendirian. Itu karena semua kerabatku ada di luar. Aku bukan anak orang kaya. Rumah ini dibeli oleh ayahku dengan pinjaman. Untuk mendapatkan pembebasan pajak, aku ditinggal sendirian untuk tinggal di sini. Sangat sial, aku terjebak di sini karena wabah bencana yang tiba-tiba. Melihat ponselku tanpa sinyal, aku jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Aku mendongak dan melihat monster bersayap raksasa menyerangku, membuka mulutnya yang berdarah dan akan merobek jendela. Pada saat kritis ini, sistem raja rumah diaktifkan. Monster itu terhalang oleh energi besar, sama sekali tidak bisa mendekat. Benar, alasan aku bertahan sampai sekarang adalah berkat kemampuan itu. Tetapi karena ini, aku juga tidak bisa melangkah keluar dari rumahku. Raja rumah tidak bisa meninggalkan rumah. Raja macam apa ini? Aku sangat tertekan. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, dan bahkan mie instan yang tersisa tidak banyak. Listriknya padam. Jika ini terus berlanjut, tidak peduli raja macam apa, aku akan mati kelaparan. Saat ini, aku tiba-tiba menyadari sistem mengeluarkan suara, membunuh monster, dan mendapatkan poin pengalaman. Ternyata monster yang menabrak jendela tadi sudah mati saat suara hadiah terdengar. Para goblin di lantai bawah mulai gelisah dan dompet sistemku juga mendapatkan pemasukan sebesar 2021. Sistem naik ke level 3. Cahaya redup tiba-tiba menjadi terang. Ini adalah kemampuan pasif sistem, memulihkan semua fungsi di dalam rumah. Aku dengan bersemangat menyalakan keran dan ternyata memang sudah kembali normal. Bagus sekali. Kembali seperti sebelum bencana terjadi. Sayang sekali ponselnya masih tidak ada jaringan. Aku melihat wallpaper cerah di komputer. Kenangan hangat bersama keluarga dari masa lalu membanjiri hatiku. Aku harus menemukan cara untuk menyelamatkan keluargaku dan membawa mereka kembali ke sini. Tepat saat aku memikirkan ini, sistem tiba-tiba menampilkan ikon toko. Itu menunjukkan aku bisa membeli barang yang terdaftar di toko dengan harga asli. Aku segera membuka toko untuk mengonfirmasi login pertama kali. Saldoku menunjukkan 2.000. Sepertinya memang terhubung dengan dompet. Tapi meskipun levelku meningkat, aku tetap tidak bisa meninggalkan rumah. Satu-satunya hal yang bisa kupastikan adalah selama aku terus melenyapkan monster, aku bisa naik level dan mendapatkan skill baru. Masalahnya sekarang adalah aku bahkan tidak bisa meninggalkan rumah. Bagaimana cara melenyapkan monster-monster itu? Tapi sepertinya ada beberapa goblin di bawah. Ini adalah monster terlemah. Seharusnya bisa mencoba melenyapkan mereka. Ayo coba. Aku mengambil botol air dan melemparkannya keluar. Ternyata aku benar. Aku bisa melempar barang keluar. Kalau begitu aku mengambil barbel, mengarahkannya ke goblin di luar, dan melemparkannya dengan kuat. Tapi, jelas, jaraknya terlalu jauh. Tidak kena sama sekali. Melihat hanya tersisa satu barbel, makhluk jelek di bawah itu sepertinya menyadariku. Mereka menunjukkan taring dan cakar mereka sambil menyerbu ke arahku. Melihat jarak saat ini benar-benar pas. Tanpa ragu-ragu, aku membuka toko. Memilih untuk mendaftarkan barbel di toko. Cahaya biru berkedip. Barbel itu dihargai 16 liru 1, sama seperti harga pasar sebelumnya. Baiklah, bagus. Aku segera membeli beberapa barbel lagi. Saat barbel jatuh dari puluhan lantai, goblin terdepan langsung hancur dengan kepala pecah dan berdarah. Seperti yang diharapkan, sistem memberikan koin emas dan poin pengalaman. Setelah merasakan keberhasilan, aku mengangkat barbel lagi untuk menghantam ke bawah. Sayangnya, meleset sedikit. Sayang sekali. Aku membeli 3 barbel lagi, melemparnya dengan kuat dan goblin lain jatuh. Saat ini, levelku naik dan membuka skill baru. Yang kudapatkan kali ini adalah ruang untuk menyimpan barang. Aku segera membukanya dan memasukkan barbel ke dalam. Kemudian aku terkejut senang menemukan bahwa aku bisa memanggil barang dari gudang ke posisi yang ditentukan. Kalau begitu, aku tidak bisa menahan senyum. Cahaya biru muncul di puncak gedung tinggi. Barbel yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara saat aku memanggilnya. Lalu mereka dengan ganas menghantam para goblin yang tak berdaya di bawah. Setelah serangkaian jeritan, aku mendapatkan sejumlah besar koin emas dan poin pengalaman. Setelah melenyapkan para goblin, aku mendaftarkan barbel dan semua bahan di toko. Saat ini, aku menemukan $1 hilang dari dompetku. Mungkinkah merawat rumah juga membutuhkan uang? Sangat mungkin. Ini karena kulkas ini. Situasinya tidak optimis. Di mana lagi ada monster yang bisa kulenyapkan? Di bawah kosong tidak ada apa-apa.
Aku harus memikirkan cara. Mungkinkah monster burung bodoh tiba-tiba datang? Tiba-tiba, wajahku menegang. Aku menyadari sesuatu. Itu adalah monster burung karakin. Bagus sekali. Cukup, Tuhan belum meninggalkanku. Aku segera memasang cermin di dekat jendela, menggunakan pantulannya untuk menarik perhatian monster itu. Seperti yang diharapkan, monster itu dengan cepat menyadariku. Ia membuka mulut besarnya, berteriak saat menerjangku. Namun tepat ketika aku pikir itu akan mudah diselesaikan seperti terakhir kali, monster burung ini tampak lebih kuat. Ia terbang di udara, mengumpulkan kekuatan ke belakang. Cakarnya menembus dinding dimanapun ia lewat meninggalkan retakan. Tetapi sistem dengan cepat memadatkan perisai yang lebih kuat. Aku menggertakkan gigi dan memanggil Toko. Aku harus menemukan solusi yang bagus, karena dari yang kulihat, mayat harus berada di dekat sini untuk mengambil rampasan. Selama ini, aku tidak selalu berhasil setiap kali berburu goblin. Para goblin yang hidup akan membawa pergi goblin yang mati. Mayat yang dibawa pergi tidak bisa diambil rampasannya. Mangsa di depanku ini sama sekali tidak boleh kabur. Aku butuh cara untuk membunuhnya dalam sekali serang. Aku mendapat pencerahan dan segera membeli 10 botol minyak canola, lalu dengan cepat mulai memanaskan minyak di dalam panci. Sambil memanaskannya hingga sangat panas, aku mulai mengikat sepotong besar kain katun. Selanjutnya membuka gudang, menyimpan minyak panas mendidih di dalam ruang, lalu mengeluarkan korek api untuk menyalakan tongkat kapas di depanku. Bagus. Sekarang semuanya sudah siap. Aku membuka ruang di atas kepala monster itu, menuangkan minyak mendidih ke tubuhnya. Ini belum selesai. Aku berteriak dan melemparkan obor di tanganku dengan kuat. Hanya dalam sekejap, monster yang tadinya sombong itu sudah dilalap api, meronta-ronta putus asa, dan jatuh lurus dari ketinggian 100 meter. Pemberitahuan sistem, membasmi Karakin, memperoleh pengalaman besar, tidak hanya membuka skill baru, tetapi juga menyetor 9,3 juta satu, dan skill baru ini memperluas domain di dalam rumah. Bahkan sebelum aku sempat bereaksi, skill itu sudah berlaku. Setelah rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhku, panca indraku menjadi lebih tajam. Bahkan situasi di unit sebelah sepenuhnya terlihat olehku. Setelah beberapa saat, aku akhirnya berhenti berkeringat. Ternyata ada orang di sebelah. Tetanggaku, satu keluarga beranggotakan 4 orang, semuanya masih hidup. Apa yang terjadi? Aku berusaha menenangkan pikiranku. Informasi rinci tentang keluarga tetangga yang beranggotakan 4 orang itu semuanya sangat jelas. Pemberitahuan sistem, ditemukan individu yang memenuhi syarat untuk kewarganegaraan. Berikan kewarganegaraan? Aku bingung. Jika aku tidak memberikan kewarganegaraan, apa yang akan terjadi? Respon sistem, individu yang tidak diberikan kewarganegaraan akan meninggalkan rumah. Aku langsung mengerti. Sekarang aku bisa menentukan hidup atau mati ke-4 orang ini. Tanpa ragu, aku langsung memberi mereka hak untuk hidup. Seharusnya ada lebih banyak skill yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Ini adalah mata raja. Segala sesuatu di dalam rumah tidak bisa lepas dari mata raja. Lalu aku melihat indikator manajemen warga. Tampilan tingkat kepercayaan ke-4 orang itu terdaftar dengan jelas. Batas atas warga yang bisa kumiliki ternyata mencapai 600 orang. 600? Bahkan aku pun tidak bisa menahan rasa takjub pada angka yang berlebihan ini. Juga, pengalaman dan uang imbalan yang didapat warga akan dibagikan kepadaku. Aku bisa menyesuaikan rasionya sendiri. Ada juga pilihan untuk memberikan tugas. Aku hampir tidak ada bedanya dengan seorang raja. Daftar tugas dibagi menjadi 4 bagian, konten, batas waktu, hadiah, dan hukuman kegagalan. Hukuman untuk kegagalan ternyata bisa berupa kematian. Aku menggelengkan kepala, merasa agak enggan. Selama aku mau, aku bisa membunuh warga kapan saja. Jadi, apa yang harus kurencanakan selanjutnya? Sambil berpikir begitu, aku membuka mata raja untuk memeriksa situasi keluarga tetangga. Sang istri dengan cemas bertanya pada suaminya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Pria itu berkata dengan pasrah, aku akan keluar untuk mencari air. Kau dan anak-anak tunggu di rumah. Apa kita benar-benar bisa menemukan air di luar? Aku mau memeriksa minimarket itu. Tempat itu besar. Mungkin masih ada sisa. Melihat penampilan tak berdaya kedua anaknya, pria itu menggenggam erat tangan istrinya. Percayalah padaku, aku pasti akan membawa air kembali. Percayalah padaku. Melihat ini, wajahku menjadi serius. Sepertinya situasinya lebih buruk dari yang dibayangkan. Aku membuka toko dan menemukan bahwa sistem sudah bisa ditingkatkan. Seiring kapasitas toko meningkat, jumlah barang yang bisa diletakkan juga mencapai 20%. Juga terkumpul beberapa poin skill, biar aku investasikan juga ke toko dan pemeliharaan rumah.
Sekarang kapasitas toko tidak hanya mencapai 40%, tetapi juga menambahkan fungsi perbaikan item. Bagus sekali. Aku segera membeli beberapa air mineral dan jeruk di toko. Jika aku bisa menyediakan air dan listrik ke sebelah, aku pasti akan mendapatkan imbalan yang bagus. Sistem memunculkan notifikasi untuk membuka pendaftaran pengikut. Apalagi ini, aku tampak bingung dan mengeluh sistemnya terlalu aneh-aneh. Saat ini, ayah di sebelah sudah menyiapkan barang bawaannya untuk pergi keluar mencari air untuk istri dan anak-anak perempuannya. Ayah mau pergi keluar. Kalian harus menjaga rumah baik-baik. Namun, kedua gadis kecil itu tidak bisa menahan diri dan mulai menangis. Ada monster di luar. Hari itu mereka juga sedang bermain istana pasir seperti biasa. Beberapa monster yang menakutkan dan ganas tiba-tiba muncul. Untungnya, orang tua mereka muncul tepat waktu untuk lolos dari kejaran monster itu. Memikirkan ini, pria itu hanya bisa menghela napas. Mungkin ini adalah pertemuan terakhirnya dengan istri dan anak-anak perempuannya. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi, mengejutkan mereka. Maaf mengganggu. Jika tidak merepotkan, tolong bantu aku buka pintunya. Pria itu mengangkat stick golf sangat waspada. Apa ini manusia? Bisa jadi monster. Tetapi saat mereka sangat ketakutan, pintunya didorong terbuka. Semburan cahaya, wajah tampanku muncul seperti seorang penyelamat. Melihat penampilan mereka yang meringkuk ketakutan, aku cepat-cepat memperkenalkan diri. Aku tetangga yang tinggal di sebelah. Namaku Jinzai Chiin. Aku punya air dan jeruk untuk kubagikan pada kalian. Setelah kalian selesai makan, bisakah mengobrol denganku? Mendengar ini, keluarga berempat itu melonggarkan kewaspadaan mereka. Air dan makanan, tidak ada alasan untuk menolak. Silakan masuk dan bicara. Namun, kedua gadis kecil itu masih menatapku dengan saksama. Seharusnya aku tidak menakuti mereka. Benar kan? Ngomong-ngomong, mereka menutupi semua cahaya. Benar-benar sangat pintar. Ini mengurangi kemungkinan diserang monster sampai batas tertentu. Mari kita nyalakan lampu. Memikirkan ini, mataku berbinar. Di mata mereka yang tak percaya, lampu langsung menyala. Aku mengeluarkan air mineral dengan tampang ramah. Biarkan anak-anak minum air dulu. Gadis yang lapar dan haus itu mengambil air dan minum seteguk besar sampai tersedak. Aku juga mengeluarkan jeruk untuk mereka. Melihat gadis itu makan dengan sangat gembira, kurasa sudah waktunya. Meskipun pada saat itu, kepercayaan dan kesetiaan gadis itu padaku mencapai level untuk menjadi pengikut. Bagaimanapun juga, dia masih terlalu muda. Pengikut hanya bisa mendaftarkan 10 orang. Setidaknya harus seperti ayahnya, Kwe Heng Jun, untuk menjalankan perintahku, tapi kepercayaannya padaku hanya 31. Saat aku memikirkan ini, sang ayah tiba-tiba berbicara dan memanggilku. Terima kasih banyak. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini. Mendengar ini, aku langsung memanggilnya ke lorong untuk mengobrol. Aku langsung ke intinya. Apa kau sudah mendapatkan kewarganegaraan? Pria itu membuka layar biru. Jika maksudmu notifikasi itu, seluruh keluarga kami mendapatkannya 30 menit yang lalu. Tubuh kami tidak bisa bergerak untuk sementara setelah mendapatkannya. Ini membuatku terdiam sejenak. Setelah mendapatkan kewarganegaraan, tubuh menjadi kaku untuk sementara? Aku segera berbicara. Paman, aku bisa membuatmu kembali ke kehidupan normalmu. Setidaknya di rumah, tidak akan ada monster yang menyerang. Ini mengejutkan paman itu. Tapi kau pasti tidak membantuku tanpa imbalan. Benar kan? Apa yang perlu aku lakukan? Aku menatapnya. Bahkan jika harus mengorbankan nyawamu, apa kau bersedia? Kwe Heng Jun hanya ragu sejenak sebelum segera mengepalkan tinjunya. Aku bersedia. Tanpamu, aku harus mencari air dan makanan di luar. Saat itu pun aku sudah mempertaruhkan nyawaku. Mendengar ini, aku melihat ke toko dan bertanya berapa harga stick golf itu. Sekitar 400 atau 500 ribu. Aku agak tidak berdaya. Masih terlalu mahal. Aku harus menghemat uang sekarang. Setelah itu aku bertanya lagi pada Kwe Heng Jun tentang situasi saat monster muncul. Orang-orang yang tinggal di rumah saat bencana terjadi seharusnya masih hidup. Goblin kecil tidak punya kekuatan tempur. Manusia yang bergerak dalam kelompok seperti mereka tidak bisa dihabisi begitu cepat. Memikirkan ini, aku membuat permintaan pertama pada Kwe Heng Jun. Paman, kau hanya perlu mencari penyintas bersamaku. Setelah memberi instruksi, aku kembali ke kamar. Tingkat kepercayaan Kwe Heng Jun padaku telah mencapai 40. Perlahan-lahan menyerap pengalaman dan uang orang lain seperti ini, mungkin suatu hari aku akan bertemu keluargaku. Tiba-tiba, teriakan tajam membuatku sangat takut hingga bulu kuduku berdiri. Aku langsung duduk. Ada penyintas di lantai bawah. Tepat saat aku khawatir tidak bisa menolong mereka. Kelompok itu menunjukkan kekuatan tempur yang hebat. Mereka hanya memukul ringan dan para goblin terlempar ke tanah. Dan gadis lain yang memegang busur dan panah bahkan menembakkan 2 panah secara bersamaan.
Dalam waktu singkat, para goblin hampir sepenuhnya dihabisi. Melihat kekuatan tempur kelompok ini begitu kuat, goblin lemah hanya bisa melarikan diri dengan malu. Melihat ini, aku menjatuhkan sebungkus mie instan, lalu melambai dengan panik ke arah mereka. Setelah melakukan semua ini, aku membuka pintu untuk menyambut Kue Heng Jun, tapi karena dia bukan pengikut, dia terhalang di luar oleh pelindung sistem, jadi dia hanya bisa menyerahkan kotaknya. Aku membawa semua barang yang bisa dijadikan senjata. Setelah melihat beberapa pisau kecil di lantai, aku sangat puas. Aku membuka gudang dan mengeluarkan 5 botol air dan 5 bungkus mie instan, lalu menjelaskan tugas baru kepada Kue Heng Jun yang tertegun. Bisakah kau membantuku membawa air dan mie instan ini ke pintu masuk di lantai 1? Ke lantai 1, Kue Heng Jun agak ragu-ragu. Bukankah itu akan sangat berbahaya? Akan baik-baik saja, jelasku. Dari pengamatanku, para goblin ini sebenarnya bergerak di siang hari, dan aku harus membuat orang-orang di luar itu menjadi orangku. Aku tersenyum puas. Yang paling penting, begitu orang-orang itu tahu aku punya makanan, mereka akan datang mencariku sendiri. Aku punya rencanaku. Aku mengandalkanmu. Antarkan saja ke pintu masuk lantai 1. Mendengar ini, Kue Heng Jun tidak banyak bicara. Dia membungkuk dan bersiap untuk berangkat. Dan aku juga mengambil kesempatan untuk membuka tugas, mengantarkan makanan, dan memberi Kue Heng Jun sejumlah kecil poin pengalaman. Melihat ini, Kue Heng Jun juga bingung. Apa ini seperti bermain game? Aku mengingatkannya bahwa jika dia menyelesaikan tugas dan naik level, dia bisa mendapatkan hadiah yang sangat besar. Kue Heng Jun dengan cemas datang ke lantai 1. Tepat saat dia hendak meletakkan kotaknya, dia tiba-tiba melihat beberapa bayangan aneh. Dia gemetar, secara naluriah merasa itu pasti monster. Karena dia melarikan diri terlalu tergesa-gesa, dia langsung tersandung dan jatuh ke tanah. Tepat ketika dia mengira dia pasti akan tamat kali ini, bayangan itu mendekat. Ternyata itu adalah sekelompok anak muda. Paman, apa kau baik-baik saja? Pada saat yang sama, di lantai atas aku juga merasakan ada orang asing masuk. Aku segera membuka mata raja untuk menyelidiki. Benar saja, orang-orang dari lantai bawah perlahan naik ke atas. Aku mendengar mereka membahas bahwa makanan akan segera habis. Melihat situasi ini, sistem juga memunculkan pemberitahuan, menawarkan kewarganegaraan pada mereka. Aku menyadari bahwa status kewarganegaraan berubah dari berikan menjadi tawarkan. Mungkinkah saat wilayahku meluas, aku bisa memberikannya? Tapi dalam situasi ini, aku hanya bisa menawarkan? Memikirkan ini, kepalaku jadi sedikit sakit. Menawarkan berarti mereka bisa menolak. Tiba-tiba, otak cerdasku mendapat ide cemerlang. Aku langsung memberitahu Kue Heng Jun untuk menyelesaikan tugas baru. Benar sekali Heng Jun, jamulah 6 tamu dengan makanan. Setelah berdiskusi, keenamnya menyetujui permintaan ini. Pada saat yang sama, aku mengambil kesempatan untuk menawarkan kewarganegaraan dan memberikan izin masuk ke lantai 30 pada mereka berenam. Setelah serangkaian tindakan ini, aku sangat gembira. Ini juga memberiku hadiah, poin pengalaman, dan uang pemukiman. Sekarang ada orang yang bisa menghadapi monster secara langsung, ditambah lagi dengan buff yang hebat. Tak lama kemudian, keenamnya menjadi wargaku. Pemimpinnya, He Dongjian, levelnya setinggi 23. Kemampuan kebangkitannya adalah melempar bola bisbol, membuat kekuatan bola bisbol meningkat 3 kali lipat. Sebenarnya, tergantung kekuatan seseorang, bola bisbol memang bisa digunakan sebagai senjata. Dengan skill yang meningkatkan kekuatan 3 kali lipat, ini memang pilihan bagus untuk membunuh monster. Setelah ini, aku mengatur distribusi pengalaman ke-6 orang itu menjadi 70%. Tingkat kepercayaan hanya perlu ditingkatkan secara perlahan. Semuanya sudah siap. Sekarang aku hanya perlu terus memberikan tugas. Sekarang aku bisa dapat poin pengalaman dan uang hanya dengan duduk santai, seperti grinding monster di game. Tentu saja, aku masih perlu membangun persahabatan dengan orang-orang ini. Apakah aku bisa menemukan kerabatku mungkin sepenuhnya bergantung pada mereka? Memikirkan ini, aku tiba-tiba menerima pemberitahuan bahwa tingkat kepercayaan beberapa orang meningkat. Ternyata, Kue Heng Jun mengundang mereka ke rumahnya. Dia meminta istrinya memasak untuk menjamu para tamu. Ini juga salah satu rencana Zai Xian. Benar kan? Mendengar ini, pemimpinnya, He Dongjin, sangat penasaran. Dia bertanya pada Heng Jun orang seperti apa Zai Xian itu. Kue Heng Jun menggaruk kepalanya sambil berkata, dia juga tidak begitu tahu. Hanya tahu dia adalah tetangga sebelah. Tapi bagaimanapun juga, dia orang yang sangat ajaib. Semua sumber daya ini adalah berkat Zai Xian. He Dongjin menelan ludah. Maksudmu dia adalah orang yang telah bangkit. Benar kan? Level. Ini adalah orang bangkit yang sangat mengesankan. Apapun yang terjadi, kita harus menyenangkannya.
Lagi pula, dalam situasi ini, seseorang yang bisa menyediakan listrik, air, dan makanan bisa dikatakan memiliki kemampuan ajaib. Levelnya benar-benar berbeda dari kita. Kui Hengjun bertanya pada beberapa orang, masakannya masih butuh waktu. Apa kalian mau mandi dulu? Ini membuat mata kedua gadis itu berbinar. Kita benar-benar bisa mandi? Baru saat itulah Hee Dong-jeon menyadari bahwa dengan adanya listrik, fasilitas di sini bisa beroperasi dengan normal. Ini berarti kita tidak hanya bisa mandi, tapi juga ada air panas. Melihat ekspresi tidak percaya kedua gadis itu, Kui Hengjun menjelaskan, itu juga kemampuan Zaixian. Ruang tamu dan kamar tidur punya 2 kamar mandi. Kalian berdua bisa mandi bersamaan. Semua orang mengagumi kekuatanku. Hee Dong-jeon menginstruksikan semua orang untuk tidak membuat kesalahan. Tugas utamanya adalah mencari makanan. Hanya Bing Hao di samping mereka yang terlihat sangat melankolis. Hee Dong-jeon meminta maaf padanya. Maafkan aku. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mengadakan pesta syukuran rumah dan mengundang kalian berdua. Ayo kita cari makanan di sini, lalu kembali ke tempat nenekmu bersama-sama. Bing Hao berkata, tidak apa-apa, tapi matanya terpejam erat. Semuanya sudah terlambat. Di luar ada monster yang tak terhitung jumlahnya. Kemungkinan nenek masih hidup. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba pintu di belakang mereka terbuka. Wajah tampanku muncul lagi. Aku akan membantu kalian semua. Melihat ini, semua orang merasakan harapan yang tak bisa dijelaskan muncul di hati mereka. Mungkin orang ini benar-benar punya kemampuan untuk menyelamatkan kita dari jurang keputusasaan. Setelah beberapa saat, beberapa orang duduk mengelilingi meja makan. Kui Hengjun maju membawa piring untuk disajikan. Nyonya rumah terlihat sedikit malu. Tidak tahu apakah hidangan ini bisa diterima. Tidak mungkin. Tidak disangka di dunia seperti ini kita masih bisa makan makanan seperti ini. Ini lebih dari cukup. Kak, tak kusangka kau menyiapkan hidangan lezat seperti ini, Nyonya rumah menjelaskan. Ini juga berkat bahan-bahan dari Zaixian. Kalau tidak, yang bisa kusediakan untuk kalian hanyalah nasi putih dan jeruk. Saat ini, aku menyadari tingkat kepercayaan Nyonya rumah juga telah mencapai 50. Selamat makan. Semua orang tenggelam dalam makanan lezat itu. Sudah lama sekali tidak makan telur gulung selezat ini. Sangat mengharukan. Masih banyak makanan. Aku mengajak pasangan itu untuk duduk dan makan bersama. Di tengah tawa semua orang, aku menghela napas. Sudah lama sekali tidak merasakan suasana seramai ini. Keluargaku juga pasti selamat. Setelah beberapa saat, Nyonya rumah membawa kedua gadis kecilnya untuk tidur. Aku dengan serius mengingatkan semua orang untuk melanjutkan topik sebelumnya. Alasan kalian tidak bisa pergi ke rumah nenekmu padahal letaknya sangat dekat. Apa itu? Hee Dong-jin menjelaskan itu karena para goblin. Garasi parkir bawah tanah apartemen adalah tempat yang sangat cocok bagi para goblin untuk bersembunyi. Sepertinya semua ditempati oleh mereka. Setidaknya ada 1000 di sana. Mendengar ini, aku sedikit terdiam. Kemampuan raja rumah hanya mencapai lantai 30, jadi goblin bisa menempati ruang bawah tanah dan bahkan Hee Dong-jin pun agak murung. Pintu masuk dan keluar apartemen semuanya terhubung ke garasi parkir bawah tanah. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan apartemen. Aku dengan tenang menunjukkan rute baru, tetapi beberapa orang mengingatkanku bahwa tempat itu memiliki eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada goblin. Itu adalah makhluk yang agak seperti serigala dan agak seperti beruang. Saat itu binatang buas itu sedang berhadapan dengan gerombolan goblin. Justru karena inilah kami bisa melarikan diri dari area itu tepat waktu. Mendengar ini, kupikir goblin lebih mudah dihadapi, hanya bisa menerobos secara langsung. Hee Dong-jin menundukkan kepalanya. Sayangnya, kami sudah mencapai batas kami karena senjata kami adalah busur dan bola bisbol, tapi semua ini adalah barang habis pakai. Ini bukan masalah bagiku. Aku berkata dengan tenang, biarkan aku melihat bola bisbol dan busur kalian. Setelah mendapatkannya, aku langsung mendaftarkannya di toko. Harga busurnya adalah 15.000 satu. Tidak terlalu mahal. Aku bertanya pada mereka apakah mereka semua tahu cara menggunakan busur. Bahkan jika tidak, manfaatkan kesempatan ini untuk berlatih. Kalian akan menggunakannya cepat atau lambat. Melihat busur yang tiba-tiba muncul, Wen Binghao sangat terkejut. Jika seperti ini, mungkin nenekku juga bisa. Semua orang juga bertepuk tangan. Dengan cara ini, efisiensi pemusnahan monster akan sangat meningkat. Dan aku mengingatkan semua orang bahwa tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah goblin secara drastis. Sebaiknya operasi dimulai besok. Semakin cepat, semakin baik. Besok, kita harus menyelamatkan nenek Wen Binghao menghadapi keraguan semua orang tentang rencana itu. Aku tersenyum dengan percaya diri. Aku akan menggunakan taktik umpan. Setelah beberapa saat, semua orang selesai mendengarkan rencanaku, dan semua merasa ada kemungkinan untuk berhasil. Prasyaratnya adalah operasi berjalan lancar. Tidak boleh ceroboh sama sekali.
Aku perhatikan sistem mengirimkan pemberitahuan bahwa Kui Heng Jun telah menyelesaikan tugasnya. Biaya tugas yang digunakan 30,000 Wow, jadi menugaskan tugas juga butuh biaya? Kalau begitu, benar-benar uang yang membuat iblis bekerja. Dengan uang, aku bisa menaikkan level warga. Sekarang, Kui Heng Jun telah memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pengikut. Melihat ini, aku tidak ragu-ragu dan mengklik tombol konfirmasi. Kui Heng Jun segera merasakan sesuatu yang tidak normal. Baru saja tubuhku sepertinya bersinar. Pertama kali menunjuk pengikut memberiku kemampuan memanggil, bisa memanggil pengikut ke rumah. Dan Kui Heng Jun juga membangkitkan kemampuan, kekuatan gorila yang hebat. Selain itu, sebagai pelayan pertama, dalam radius 5 meter dari rumah, aku bisa membuat domain pemanggilan untuk memanggilnya pulang. Ada juga tanda tambah di sini di sistem. Habiskan 1.000 untuk menaikkan level pengikut Kui Heng Jun. Berapa? 1 milu. Aku merasa seperti langit akan runtuh. Lupakan saja. Mari kita pikirkan tentang menaikkan level nanti. Kui Heng Jun berkata tubuhnya penuh kekuatan, seperti 10 tahun lebih muda. Mendengar ini, aku tersenyum ringan dan mengeluarkan busur. Kali ini tolong paman juga berpartisipasi dalam operasi kita. Pertarungan pengikut bisa membuatku mendapatkan lebih banyak poin pengalaman. Jadi aku memerintahkannya untuk benar-benar membasmi lebih banyak. Meskipun Kui Heng Jun sangat takut, dia tetap setuju. Tidak lama kemudian, pasukan aksi bersenjata lengkap tiba di lantai 1. Tujuan pertama mereka adalah menemukan penyintas dan membawa mereka ke lantai 30. Saraf semua orang tegang saat mereka mulai bergerak karena mereka tidak tahu kapan goblin akan tiba-tiba muncul. Mereka dengan hati-hati memeriksa situasi di lantai 1. Pemandangan mengerikan di depan mereka hampir membuat mereka muntah. Kamar-kamar yang hancur berantakan dipenuhi mayat-mayat yang berserakan di mana-mana. Darah dan kotoran menumpuk dipenuhi dengan bau busuk. He Dongjian mengertakkan giginya. Lantai 1 tidak ada harapan. Ayo kita periksa lantai 2. Tetapi tragedi di lantai 2 juga sama. Pemandangan ini mengejutkan beberapa orang. Ayo kita ke lantai 3. Di lantai 3 beberapa orang akhirnya menemukan sebuah ruangan yang terkunci rapat. He Dongjian menggedor pintu. Apakah ada orang di dalam? Tetapi tidak ada jawaban. Beberapa orang bergantian mengetuk lagi. Hanya ada satu kemungkinan. Orang-orang di dalam sudah menemui nasib sial. Mereka tiba di lantai 4. Apakah ada orang di dalam? Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Sebuah wajah muncul dari celah pintu, sangat kuyu. Apa kalian benar-benar tim penyelamat? He Dongjian akhirnya melihat orang yang hidup menghela napas lega. Benar sekali. Kalau begitu bisakah kau memberiku air? Aku benar-benar sangat haus. Mendengar ini, He Dongjian mengeluarkan sebotol air mineral dan memberikannya padanya. Lalu dia menjelaskan, sebenarnya kami adalah pengungsi dari gedung ini, tapi kami memang di sini untuk menyelamatkanmu. Ada tempat yang lebih aman. Pria itu langsung menunjukkan ekspresi ketakutan, tetapi beberapa saat kemudian dia tetap membuka pintu. Ternyata dia masih punya seorang putra dan seorang putri, 2 anak kecil. Pria itu mengulurkan tangannya. Sepertinya aku terlalu curiga, namaku Hong Jengsu. Mohon bantuannya. Semua orang menjelaskan bahwa di lantai atas tidak hanya ada makanan tetapi juga tempat mandi. Mata gadis kecil itu langsung berbinar. Saat para pengungsi ditemukan oleh tim penyelamat dan dikirim ke lantai 30, jumlah wargaku juga mencapai 40 orang. Poin pengalaman dan uang pemukiman yang didapat oleh warga juga meningkat 90%. Aku pertama-tama menempatkan semua lansia dan anak-anak di rumah Ko Heng Jun. Untuk orang-orang muda, biarkan mereka tinggal sementara di lorong. Aku membuka mata raja untuk memeriksa situasi. Pasukan penyelamat sudah bertindak sesuai rencana. Baiklah, mari kita masuk ke fase kedua, berburu goblin. Di bawah instruksiku, He Dongjian menyebarkan rencana pertempuran untuk pasukan. Tujuan utamanya adalah memancing semua goblin dari ruang bawah tanah keluar. Kita akan dibagi menjadi 2 tim untuk memprovokasi goblin di lantai basement 1, lalu membunuh mereka semua, kemudian membereskan yang ada di lantai basement 2. Pria berkacamata itu agak khawatir. Bagaimana jika kita bertemu pasukan goblin yang melebihi ekspektasi atau mayat goblin yang menyulitkan pergerakan kita juga menjadi masalah? Tapi anggota lain menghiburnya. Kali ini, pasti tidak ada masalah karena kita punya cukup panah. Sebelum mereka selesai mengobrol, sekelompok goblin sudah memperhatikan mereka. Semua orang mulai menyerang, menarik busur dan anak panah. Para goblin mati di tempat. Yang mengejutkan mereka adalah tubuh goblin yang dihabisi juga menghilang. Mungkinkah ini juga kemampuan Zaiqian? Benar-benar keterlaluan. Mereka tidak tahu bahwa sebagai raja rumah, tidak ada yang bisa luput dari mataku. Berdasarkan kemampuan khusus ini, jika mereka menemui masalah, aku juga bisa melakukan penyesuaian kapan saja. Yang agak mengejutkanku adalah tingkat kepercayaan Bing Hao juga meningkat pesat, memenuhi syarat pendaftaran pengikut.
Kesetiaannya bahkan mencapai 88, tapi ini bukan hal yang buruk. Kalau begitu, saatnya memutuskan waktu untuk mendaftarkan seorang pengikut. Sementara itu, di bawah tanah, tim penyelamat dan goblin bertarung sengit saat tubuh Bing Hao memancarkan cahaya listrik yang aneh. Apa itu? Semua orang berbalik dengan ngeri, tapi para goblin tidak memberi mereka waktu lagi untuk berpikir. Jumlah mereka terus bertambah. Mata merah tua yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kegelapan. He Dongjang berteriak, tidak ada pilihan lain. Hanya bisa lari dengan cepat. Jadi semua orang bergegas melarikan diri ke belakang. Gadis berambut merah itu menembakkan beberapa panah untuk melindungi. Para goblin berjatuhan satu persatu, tapi jumlah goblin sepertinya tak ada habisnya. Mereka menyerbu ke depan dalam kelompok. Para goblin dari lantai basement 2 sepertinya juga berlari kemari. Hanya bisa cepat-cepat sampai ke pintu darurat. Semua orang berlari dengan kecepatan penuh dan akhirnya sampai di pintu darurat. Tepat saat mereka hendak menutup pintu, tangan besar goblin yang jelek meraih. Semua orang bekerja sama mencoba menutup pintu, tapi jumlah monster terus bertambah. Minggir. Di saat genting, Kue Heng Jun dengan kekuatan luar biasa muncul. Dia mendorong dengan kuat dan pintu darurat langsung tertutup, tapi ini belum berakhir. Para goblin di balik pintu masih mendobrak dengan panik. Tak lama kemudian, paman itu kelelahan, mengira sekarang sudah aman. Siapa sangka pintu itu langsung didobrak terbuka oleh goblin gemuk? Kalian pergi dulu. Kue Heng Jun jatuh ke tanah berteriak. Tepat saat satu-satunya pengikutku akan menghadapi tangan gelap, aku langsung membuka teleportasi. Di depan mata semua orang, Kue Heng Jun berubah menjadi asap dan melarikan diri. Para goblin yang kehilangan targetnya melihat Jong Daexu di depan sebagai target baru mereka. Mereka melompat seperti kura-kura berkaki tak terhitung jumlahnya. Jong Daoshu menghantam mereka hingga terpental sambil melarikan diri dengan putus asa. Lari lebih cepat, teriak temannya. Gerombolan goblin berjarak kurang dari 1 kaki darinya. Di luar apartemen pada malam bulan purnama, monster seperti serigala beruang membantai goblin sepenuhnya. Lanjutkan. Harus melanjutkan pembantaian. Ia berbalik dengan sinis, menunjukkan tatapan yang menakutkan. Ia memperhatikan cahaya redup dari lantai 30 apartemen. Kue Heng Jun berteleportasi ke lantai 30, mendarat di tanah. Meskipun tidak di luar dugaanku, aku tetap menghela napas karena kita hampir saja mengalami kecelakaan. Tapi melihat wajah tampanku, Kue Heng Jun agak terkejut. Tapi dengan sangat cepat, perhatian paman itu teralihkan oleh rasa sakit yang tajam di betisnya. Menghadapi kekhawatiranku, dia memaksa dirinya untuk tetap waspada, mengatakan dia akan segera pulih. Melihat ini, aku agak terpana. Benar, aku harus mendaftarkan beberapa obat. Aku masuk ke kamar dan membuka laci. Ini semua obat-obatan daruratku. Aku agak bingung. Terlalu banyak barang untuk didaftarkan. Gudang hanya punya 40 slot. Oh, benar. Aku yang pintar langsung memikirkan sebuah cara. Aku memperbaiki kotak obat bekas yang jelek di tanganku dan mendaftarkannya bersama-sama. Lalu aku mulai mengobati luka Kue Heng Jun dengan hati-hati dan teliti mendisinfeksi, lalu mengoleskan obat. Selama proses itu, tingkat kepercayaan Kue Heng Jun terus meningkat. Setelah mengobati lukanya, aku membuka mata raja untuk memeriksa situasi pasukan. Tepat saat Jiang Dexiu akan ditelan oleh gelombang goblin, teman-temannya segera memberikan perlindungan. Di bawah hujan panah mereka hampir menjauh dari para goblin, tapi mereka meremehkan kemampuan melompat goblin yang kuat. Para goblin tidak menyangka mereka masih punya bala bantuan. Saat Bing Hao yang terdaftar sebagai pengikut tak terkalahkan, dia langsung muncul dan mencincang monster di depannya menjadi berkeping-keping. Bahkan He Dongjian pun terkejut. Apakah Bing Hao selama ini sekuat ini? Tentu saja, mereka tidak tahu ini adalah kemampuan yang diberikan setelah mendaftar sebagai pengikut teleportasi instan. Meskipun pasukan itu terlihat agak berantakan, di bawah pengaturanku, mereka sudah menyiapkan kabel ekstensi dan air dengan waktu yang tepat, hanya menunggu Wen Bing Hao untuk melepaskan diri. Sebuah tangki air besar muncul di depan para goblin. Air yang deras membuat monster-monster ini benar-benar kacau. He Dongjian melihat ini dan memerintahkan untuk menyalakan listrik. Kabel yang sudah disiapkan langsung berderak di bawah kaki mereka. Saat sejumlah besar goblin mati tersetrum, aku juga mendapatkan banyak sekali poin pengalaman dan koin emas sambil membuka kemampuan baru. Kekuatan sistem diaktifkan. Jangkauan Raja Rumah meluas sekali lagi, meliputi gerombolan goblin di ruang bawah tanah. Target musuh terdeteksi, memulai eliminasi. Dalam sekejap, para goblin diledakkan menjadi kabut berdarah oleh mode eliminasi sistem, dan aku masih menerima aliran koin dan pengalaman yang stabil. Sementara itu, kelompok goblin yang tersisa masih bergerak dengan gelisah. Tiba-tiba, bayangan menakutkan muncul di belakang mereka. Itu adalah raungan beruang raksasa saat ia menyerbu ke arah mereka.
Dalam sekejap, goblin terdepan tercabik-cabik. Para goblin jelek itu langsung dipenuhi ketakutan, tetapi beruang itu tidak memberi mereka waktu untuk bernapas. Dengan cakaran yang kuat, ia mencabik-cabik mereka menjadi serpihan daging. Para goblin unggul dalam jumlah memanjat bahu beruang itu gelombang demi gelombang. Meskipun terpental, para goblin tidak menyerah. Dengan keunggulan jumlah mereka, mereka akhirnya menemukan celah dalam pertahanan beruang itu. Tepat saat beruang itu dalam bahaya, dikelilingi oleh goblin dari segala sisi, kemampuan Raja Rumah aktif, dan para goblin itu langsung hancur berkeping-keping. Bahkan beruang itu terlihat sangat bingung. Itu karena saat aku memperluas sistem, aku memperhatikannya dan memberikan kewarganegaraan. Beruang yang kelelahan itu tidak bisa lagi menopang tubuhnya. Bulunya menyusut, memperlihatkan wajah seorang wanita muda. Semua yang terjadi di dalam rumah terlihat jelas olehku. Aku menyuruh sistem menganalisis kondisi wanita itu dan mengetahui namanya adalah Wu Yanzhu. Bukan hanya level 33, tapi dia telah membangkitkan kemampuan peringkat A, manusia beruang. Ini mengejutkanku dan bukan hanya itu, tingkat kepercayaan Lu Huilin dan He Dongjian juga telah mencapai 50. Kesetiaan Jiang Deshu telah mencapai 30, memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pengikut. Tanpa ragu-ragu, aku langsung mendaftarkan Jiang Deshu sebagai pengikut. Jiang Deshu membuka kemampuan peringkat B-nya, Ksatria Baja, yang bisa memanggil zirah seluruh tubuh dan sebuah kapak. Melihat ini, aku termenung. Saat ini, peringkat pengikut ditentukan oleh kemampuan yang dibangkitkan. Kui Hengjun, yang memiliki kemampuan peringkat C, kekuatan mengerikan gorila besar, berada di level 20. Jiang Daqiu, yang memiliki kemampuan peringkat B, Ksatria Baja, berada di level 25, sedangkan Wen Binghao, yang memiliki kemampuan peringkat A, teleportasi instan, berada di level 30. Saat mereka terdaftar sebagai pengikut, level mereka ditentukan oleh kemampuan yang dibangkitkan. Jadi, apakah level ini acak? Jika Wen Binghao mendapat peringkat A karena kesetiaannya, bagaimana bisa Kui Hengjun serendah peringkat C? Jiang Dexiu, dengan kesetiaan hanya 31%, memperoleh kemampuan peringkat B. Akan sangat bagus jika aku tahu syarat apa yang harus dipenuhi agar kemampuan peringkat lebih tinggi muncul. Lagi pula, aku hanya bisa mendaftarkan total 10 orang sebagai pengikut. Juga apa yang akan terjadi jika aku menjadikan orang yang telah bangkit sebagai pengikut? Lupakan saja. Aku tidak akan memikirkan ini sekarang. Seiring jangkauan meluas, aku sekarang bisa bergerak bebas di lorong lift. Setelah menggunakan mata raja untuk memeriksa kondisi wanita itu, aku berbalik dan menginstruksikan Kui Hengjun, berharap dia bisa membawa gadis itu dari basement 2 ke lantai 30. Beralih ke tim penyelamat, semua orang sedang membersihkan medan perang. Memikirkan adegan tadi, He Dongjian linglung. Tidak hanya orang itu memiliki berbagai sumber daya langka, pemusnahan goblin skala besar barusan juga pasti kemampuannya. Dan Binghao, anak pendiam itu setelah bertemu Wen Binghao menjadi seperti orang yang benar-benar berbeda. Level ini benar-benar menakutkan bahkan untuk dipikirkan. Tapi tidak peduli kemampuan apa yang dimiliki orang itu, satu kesimpulan yang tidak berubah adalah ini. Jika kau ingin selamat di dunia terkutuk ini, kau harus mendapatkan bantuannya. Adegan beralih ke ingatan Wu Yanzhu. Anaknya sendiri masih bermain dengan gembira di taman bermain. Tepat saat putranya mengangkat tangan untuk melambai padanya, pemandangan di depan matanya menjadi sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Seekor goblin gila menerkam putranya yang malang. Tidak, dia terbangun dari mimpi buruk dengan kaget, mendapati dirinya terbaring di tempat tidur. Aku sedang berjaga di sampingnya. Apakah Anda Nona Wu Yanzhu? Senang bertemu denganmu. Nama saya Jin Zaixian. Dia tertegun dan bertanya apakah aku yang membunuh para goblin itu. Setelah aku mengonfirmasi, dia terkejut. Orang ini benar-benar memiliki kemampuan yang begitu kuat hingga bisa langsung melenyapkan goblin sebanyak itu. Mungkin dengan kemampuannya, benar-benar ada kesempatan untuk mewujudkannya. Memikirkan ini, emosinya sudah hancur. Tolong selamatkan putraku. Meskipun hanya untuk 1 hari, tolong. Sistem menunjukkan tingkat kepercayaan Wu Yanzhu meningkat secara drastis. Aku segera menyadari bahwa goblin-goblin itulah yang menyebabkan dia kehilangan putranya. Ini, apakah ada cara untuk membantunya? Aku mencoba memberinya tugas dengan hadiah kebangkitan putranya. Namun sistem memang menunjukkan bahwa itu tidak bisa diberikan. Tepat saat aku meratapi bahwa orang mati tidak bisa dihidupkan kembali, sistem menampilkan uang tunai yang tidak cukup untuk membayar. Harap tingkatkan dana dan coba lagi. Ini mengejutkanku. Jadi hanya karena uangnya tidak cukup, sistem ini terlalu kuat. Dengan uang yang cukup, kau bisa menghidupkan orang mati? Di mana letak keadilannya? Lupakan soal keadilan atau apapun. Aku mulai menghibur Wu Yanzhu. Kurasa aku mungkin bisa membantumu. Mungkin ada cara untuk membawa putramu kembali. Pasti ada harapan. Mendengar ini, sang ibu membeku.
Apa kau serius? Apa benar-benar ada cara? Aku mengangguk. Benar, hanya saja tidak mungkin untuk saat ini. Tapi aku yakin ada metode yang bisa dilakukan. Mendengar ini, Wu Yanju sangat gembira. Apapun itu, apa yang harus aku lakukan? Aku berpikir sejenak. Saat ini di dalam regu, mereka yang memiliki kemampuan bangkit adalah Zhang Dexiu dan Wen Binghao. Jika aku menambahkan Wu Yanju level 33, pada dasarnya menghadapi monster biasa akan menjadi sangat mudah. Metode terbaik adalah menjadikan ketujuh orang itu sebagai pengikut. Memikirkan ini, aku tersenyum cerah. Bangunlah dulu. Aku ingin memperkenalkanmu pada beberapa orang. Jadi aku memperkenalkan Wu Yanzu kepada beberapa anggota regu. Tanpa diduga, dia mengingat mereka. Kau yang melempar bola bisbol untuk melenyapkan goblin. Benar kan? Dan nona muda itu menggunakan busur dan panah. Sepertinya tidak ada dari kalian yang mengingatku. Kita pernah bertemu sebelumnya. Saat semua orang berdiri di sana dengan bingung, dia langsung berubah wujud. Semua orang kemudian menyadari bahwa itu adalah binatang buas yang mereka lihat di jalan. Wu Yanzu terkekeh. Tepatnya, itu adalah beruang. Aku sudah beberapa kali menolong kalian. Apa kalian semua tidak tahu? Pertemuan kita bukanlah suatu kebetulan. Musuh para goblin adalah temanku. Melihat mereka semua saling kenal, aku mulai memberi perintah. Semuanya, besok pagi, kita akan menjalankan operasi untuk menyelamatkan neneknya Wen Binghao. Jumlah goblin sudah berkurang drastis. Sekarang adalah kesempatan terbaik kita. Juga, karena Kui Hengjun terluka, dia tidak akan berpartisipasi dalam operasi ini. Karena itu, Wu Yanzu juga akan ikut dalam kegiatan ini. Mendengar tentang membunuh goblin, mata beruang itu berbinar. Setelah semuanya dijelaskan, aku memanggil Zhang Daqiu dan Wen Binghao. Aku menyuruh mereka datang ke lorong. Apa kalian tahu kenapa aku meminta kalian berdua menemuiku? Mendengar ini, keduanya bingung. Wen Binghao yang pertama bereaksi. Apakah ini berhubungan dengan kekuatan di tubuh kami? Aku tersenyum percaya diri dan mengonfirmasi pertanyaannya. Benar sekali. Kalian berdua telah bangkit kali ini. Wen Binghao mendapatkan kemampuan teleportasi instan. Zhang Dexiu mendapatkan kemampuan kesatria baja. Sebelum berangkat, aku harus membuat mereka menguasai kemampuan mereka. Memikirkan ini, aku memulai misi kelompok. Saat ini Zhang Dexiu sangat gembira. Maksudmu aku sudah bangkit seperti Dong Jian? Benar kan? Hebat. Sebenarnya, kemampuan kesatria baja ini seperti apa? Saat dia masih bingung, Wen Binghao sudah menghilang menggunakan teleportasi instan, dia terkejut dan senang. Hebat, aku berhasil. Dengan kemampuan ini, setelah lonjakan tingkat kepercayaan dan kesetiaan, dia membungkuk dalam-dalam kepadaku. Namun, aku langsung memotongnya. Meskipun kau sudah bangkit, pergi langsung ke rumah nenek masih terlalu sulit, karena kau tidak bisa menjamin bisa datang dan pergi dengan bebas. Gerakan barusan mungkin hanya keberuntungan. Saat ini, kau perlu mencari tahu jarak maksimum yang bisa kau tempuh dan efek samping apapun yang mengikutinya. Dalam beberapa menit kita berbicara, Zhang Dexiu juga telah berhasil memanggil zirahnya. Setelah ini, tingkat kesetiaan dan kepercayaannya mulai melonjak. Aku menunjuk ke sebuah kamar di apartemen seberang, menanyakan apakah Binghao bisa berteleportasi ke sana. Jadi aku memberinya tugas ini dengan hadiah berupa peningkatan kecepatan teleportasi. Saat Binghao memfokuskan energinya dan mengaktifkan kemampuannya, setelah kilatan cahaya yang menyilaukan, Wen Binghao berhasil berteleportasi ke kamar di apartemen seberang. Aku berhasil, teriak Wen Binghao, dan sistem juga memberikan notifikasi penyelesaian tugas. Tetapi Binghao juga pingsan karena kelelahan. Melihat ini, aku segera membuka pemanggilan pengikut dan menyelamatkan Binghao tepat pada waktunya. Untungnya, dia hanya kehilangan kesadaran. Kondisi kesehatannya tidak ada masalah. Selama dia cukup istirahat, dia akan baik-baik saja. Seharusnya dia pingsan karena belum terbiasa dengan kemampuannya. Aku mengalihkan pandanganku ke Jiangda. Apa kau biasanya berolahraga? Dengan itu, aku langsung menugaskan Jiang Daishu untuk melakukan 100 push-up dan 100 squat. Tetapi karena dia adalah anggota kelas olahraga, staminanya luar biasa, dan dia dengan cepat menyelesaikan tugas itu. Pada saat ini, sistem menampilkan opsi evaluasi. Setelah aku menyelesaikan evaluasi tugas Jiang Daishu, aku ternyata juga menerima hadiah sistem, sedikit peningkatan kekuatan. Melihat ini, aku tersenyum licik. Kalau begitu, sekarang keadaannya berbeda. Keesokan harinya, di suatu tempat di Gang Jinshin, anggota pasukan dikejar habis-habisan oleh gerombolan goblin. Melihat monster-monster itu mengejar tanpa henti, Zhang Daqiu langsung murka. Dalam sekejap, dia memanggil kapak raksasa dan zirahnya, menebas goblin kecil di depan menjadi dua dengan sekali tebasan. Goblin-goblin jelek itu mengerumuni untuk menyerang. Mereka menyerbu dari segala arah, hendak mengepung Zhang Dexiu saat Binghao menembakkan panah yang mementalkan semua monster.
Para goblin yang baru saja berhadapan lari tunggang langgang ke belakang, hanya karena si beruang yang dipenuhi niat membunuh telah mengincar mereka. Hari ini ia bertekad untuk membantai sepuasnya. Ini juga pertama kalinya aku melihat air mata ketakutan di wajah para goblin. Bagaimanapun, pasukan dan goblin dengan cepat terlibat dalam pertempuran sengit, semua untuk menciptakan kesempatan bagi Wen Binghao untuk menemukan neneknya. Terima kasih semuanya. Di dalam kamar, aku menyadari Wu Yanzu telah menyelesaikan tugasnya dan bisa dievaluasi. Setelah evaluasi, aku terkejut mendapati kali ini hadiahnya adalah uang, sekitar 110.000. Terakhir kali saat Jiang Dexu menyelesaikan tugasnya, hadiahnya adalah kekuatan. Jadi hadiah tambahan itu acak, mungkin semakin tinggi tingkat kesulitan tugas, semakin besar hadiahnya. Tugas Binghao juga sudah selesai, jadi aku langsung membuka evaluasi. Notifikasi sistem, selamat, Anda menang besar. Aku melihat lebih dekat dan ternyata itu adalah poin keahlian. Ya, itu juga tidak buruk. Di gang, saat Binghao mengaktifkan teleportasi dan akhirnya tiba di rumah neneknya, dia dengan cepat mendorong pintu hingga terbuka. Melihat dengan saksama, neneknya sedang berbaring di tempat tidur. Dia tidak tahu bagaimana kondisinya. Saat Binghao cemas, namun mendekat dengan hati-hati nenek. Nenek perlahan membuka matanya. Binghao, apakah itu Binghao? Mendengar neneknya berbicara, air mata Wen Binghao mengalir deras. Syukurlah, Nek. Maaf aku datang terlambat. Zaiqian, terima kasih banyak. Pasangan cucu nenek itu berhasil bersatu kembali dan ketika kesetiaan dan kepercayaan Binghao kepadaku mencapai 100%, jumlah pengikut yang dapat didaftarkan juga meningkat. Sekarang menjadi 11. Ya Tuhan, tidak kusangka kau bisa melakukan ini. Baiklah, coba kulihat berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menaikkan level Binghao kita. Apa? 100.000? Kenapa semahal ini? Kalau begitu tidak ada cara lain Binghao. Meskipun aku tidak bisa membantumu naik level, aku masih bisa memberimu lebih banyak tugas. Suara lift membuatku berhenti sejenak. Aku membuka mata raja untuk melihat lebih dekat. Itu adalah sepasang saudara dari lantai 17 yang mengetuk pintu Kui Hengjun. Ternyata gadis itu ingin mandi di lantai 30 dan membawa beberapa makanan kaleng serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Aku menghela napas lega. Mereka sepertinya tidak punya niat jahat. Aku bisa bicara dengan mereka nanti, bahkan mungkin meminta mereka membantu mencari penyintas lain di gedung ini. Saat aku memikirkan ini, rasa sakit yang tajam menusuk kepalaku, membunuh seekor harimau merah, dan mendapatkan uang 30.000. Keterampilan baru terbuka. Di sisi lain, tim aksi sudah menderita kerusakan parah. Tergeletak di tanah seekor harimau raksasa, dan Wu Yanzu juga terluka parah. Jantungku berdebar kencang. Apa yang sebenarnya terjadi? Notifikasi sistem menemukan individu yang memenuhi syarat untuk kewarganegaraan. Dengan hati yang sakit, aku langsung setuju untuk memberikan kewarganegaraan kepada mereka semua. Jumlah warga melonjak menjadi 50, dan jumlah penyelesaian serta poin pengalaman berlipat ganda. Keterampilan baru itu disebut kekuatan kepercayaan. Lalu dengan penglihatanku yang meluas, aku langsung menyadari Wu Yanzu terluka. Monster telah mengepung mereka sepenuhnya. Di saat kritis ini, para anggota regu tiba-tiba merasakan kekuatan mereka meningkat. Tubuh mereka terasa lebih ringan dan stamina mereka meningkat. Ini adalah efek dari kekuatan kepercayaan. Peningkatannya tergantung pada tingkat kepercayaan warga kepadaku. Kelompok Hedongjian semuanya memiliki tingkat kepercayaan di atas 50 kepadaku. Jika semuanya meningkat 50%, itu akan luar biasa. Wen Binghao menyadari perubahan di tubuhnya, berkata dengan gembira, aku yakin ini juga kemampuan Zai Xiaon. Aku perhatikan kesetiaan Liu Huilin dan Jin Jiarong juga telah menembus angka 30, mencapai level untuk pendaftaran pengikut. Aku langsung memilih untuk mendaftarkan mereka, dan kedua gadis itu memancarkan cahaya biru. Kemampuan yang mereka bangkitkan masing-masing adalah kabut racun dan menembus. Jin Jiarong yang telah bangkit tanpa sadar menarik busurnya menggunakan keterampilan menembus. Anak panah itu melesat dengan kencang menembus beberapa goblin sekaligus. Ini bahkan membuatnya tertegun. Aku melihat keterampilan kabut racun dan termenung. Meskipun ini adalah keterampilan peringkat B yang kuat, jika digunakan secara tidak benar, ini bisa menimbulkan efek negatif. Lupakan saja, aku tidak akan memikirkan ini sekarang. Aku membuka mata raja untuk memeriksa situasi warga di lantai bawah. Seorang gadis pingsan di lantai. Jin 2 Gen, level 26, kemampuan yang dibangkitkan adalah penyembuhan. Melihat ini, aku sangat bersemangat, seorang penyembuh. Tak lama kemudian, aku tiba di pintu kamar lantai 29, tetapi pintunya terkunci dari dalam. Aku tidak punya cara untuk masuk. Lalu aku teringat keterampilan baruku bisa memanggil dan mengendalikan tangan tak terlihat. Dengan itu, aku langsung mengendalikan tang untuk memotong kuncinya. Memasuki ruangan, aku segera memeriksa kondisi Jin 2 Jin.
"Nona, tolong bangun." Tapi kondisinya tampak lebih buruk dari yang kubayangkan. Dari semua penampilannya, itu adalah gejala yang disebabkan oleh dehidrasi parah. Aku melihat ada air mineral di kamarnya. Itu konyol. Bagaimana ini bisa terjadi? Otakku bekerja keras memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Aku mendapat ilham dan memberinya sebuah tugas. Berhasil bernapas sekali, hadiah, gejala dehidrasi membaik. Meskipun ini menghabiskan 10.000 akhirnya berhasil. Gadis itu berjuang untuk membuka matanya, tampak sedikit bingung. "Siapa kamu?" Aku menjelaskan. "Aku Jin Zaixian yang tinggal di lantai atasmu. Karena aku melihat situasimu mendesak, aku masuk secara paksa." Mendengarkanku, gadis itu mulai menangis. "Aku minta maaf, Nona Jin Duojian, meskipun ini sangat memalukan, kami sangat membutuhkan bantuanmu. Rekanku sedang terluka parah sekarang." Bibir Jin Duojian tertutup rapat, tampak tidak percaya. Dia bilang aku juga bisa membantu orang lain? Bagaimana mungkin? Dia juga bilang ingin aku membantu penyembuhan. Bagaimana dia tahu aku seorang perawat? Gadis itu melihatku meminta bantuan, merasa aku bukan orang yang berbahaya. Aku mengerti, kamu ingin aku pergi kemana? Dan aku baru saja membuka halaman sistem dan memberinya tugas menyembuhkan Wu Yanzhu dengan hadiah kemajuan kultivasi yang dipercepat. Setelah selesai, aku juga membelikan beberapa jeruk dari toko sistem untuknya. Ini sangat mengejutkan gadis itu. "Tunggu sebentar. Benda apa itu?" Tentu saja aku harus mengalihkan pembicaraan. "Akan kujelaskan pelan-pelan padamu nanti. Kamu sangat lemah sekarang, jadi istirahatlah di sini dengan baik dulu." Jin Duojian menatap jeruk di tangannya, merasa itu tidak bisa dipercaya. Apa aku sedang bermimpi? Setelah aku melakukan semua ini, tingkat kepercayaan Jin Duojian perlahan naik sedikit. Berpikir anggota regu seharusnya kembali, aku melihat situasi di lantai bawah. Seekor harimau merah kekar tanpa henti mengejar regu aksi. Kenapa ada harimau merah lagi? Di saat genting, Liu Huilin terkilir dan jatuh ke tanah saat dia seperti anak domba di sarang harimau akan menemui ajalnya. Aku langsung mengaktifkan kemampuan memanggil pengikut. Liu Huilin setelah lolos dari maut, terengah-engah. Tadi itu benar-benar terlalu berbahaya. Tapi berkat ini, itu memberi rekan satu tim lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Sebuah cahaya biru berkedip dan Wen Binghao membawa neneknya kembali ke kamar. "Tolong jaga nenekku," katanya dengan cemas. Tapi ada sesuatu yang lebih penting sekarang, harimau di lantai bawah itu. Akan sangat bagus jika aku bisa memikirkan cara lain untuk melenyapkan harimau itu. He Dongjian, yang telah dikejar sepanjang jalan, memutuskan untuk tidak lari lagi. Dia akan berjuang untuk mengulur waktu. Dia mengambil bola bisbol dan melemparkannya dengan keras ke arah harimau itu. Gerakan lamban ini dengan mudah dihindari oleh harimau yang gesit itu. Kemudian ia membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit ke arah He Dongjian, yang tidak punya waktu lagi untuk menghindar. Taring-taring itu hanya berjarak setengah meter dari He Dongjian, harimau itu tiba-tiba ditahan oleh penjepit raksasa yang muncul dari udara tipis. Setelah ledakan, harimau merah itu ternyata perlahan terangkat. Pada saat ini, Jin Jirong juga menerima perintahku untuk melenyapkan harimau merah itu. Aku tahu membiarkan Jin Jirong yang menghabisinya akan memberikan hasil rampasan 4 kali lipat. Benar saja, Jin Jirong menarik busurnya dan mengaktifkan kemampuan menembusnya. Setelah harimau merah padam dilenyapkan, dompetku tiba-tiba bertambah lebih dari 63.000. Tingkat kepercayaan dan kesetiaan semua orang terus meningkat. He Dongjian memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pengikut. Melihat ini, aku tersenyum sedikit dan segera mendaftarkan He Dongjian sebagai pengikut. Setelah beberapa saat, Jin Duojian juga mulai menyembuhkan luka Wu Yanzhu. Di bawah kemampuan penyembuhan yang kuat, tubuh Wu Yanzhu yang terluka berangsur-angsur pulih. Aku bertanya pada He Dongjian apa yang terjadi. "Ada apa dengan harimau merah itu?" Dongjian menghela napas. "Kurasa rumah nenek Binghao adalah wilayah kedua harimau itu. Kami sudah melenyapkan satu, tapi tidak menyangka ada harimau lain. Kalau dipikir-pikir sekarang, tidak ada jejak goblin di sekitar rumah. Ternyata itu adalah sarang monster buas. Untungnya, itu hanya wilayah 2 harimau merah padam. Bagi nenek, itu bisa dibilang keberuntungan." Bagus. Jin Duojian sekarang telah berhasil menyelesaikan perawatannya. Saat ini, Cui Hengjun muncul dengan agak ragu-ragu memberikan saran. "Zaiqian, meskipun tidak pantas mengatakannya sekarang, kamu mungkin tidak ingin semua orang tinggal di tempatku selamanya. Benar kan?" Aku menoleh untuk melihat. Memang ada terlalu banyak orang yang berantakan. Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan kamar 2911 untuk semua orang. Juga Nona Jin Duobin, beberapa kamar di lantai 21 juga tidak berpenghuni. Aku akan menyediakan listrik di sana. Kamu bisa bantu aku memberitahu para penyintas bahwa mereka bisa pergi ke sana untuk kebutuhan seperti mandi dan menggunakan toilet. Jika kamu butuh, kamu dan kakakmu bisa menggunakan salah satu kamar.
Syaratku adalah aku harap kamu bisa menjadi jembatan antara aku dan para penyintas lainnya. Tolong beritahu para penyintas bahwa mulai sekarang, aku akan menyediakan kamar-kamar kosong. Prasyaratnya adalah hanya tim yang melenyapkan 100 goblin tercepat yang bisa mendapatkannya. Selain air dan listrik, aku juga akan menyediakan makanan tanpa batas. Juga, jika setiap rumah tangga menampung 10 penyintas, aku akan memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota rumah tangga itu. Mulai sekarang, aku hanya bisa memberikan hadiah yang sesuai bagi mereka yang bisa membuktikan nilainya. Dengan itu, aku memberikan tugas kepada para warga, lenyapkan 10 goblin. Hukumannya adalah larangan menggunakan sumber daya publik. Beberapa hari kemudian di luar apartemen, seorang pria berpakaian merah sedang dikejar habis-habisan oleh gerombolan goblin. Tepat saat dia akan ditangkap oleh para goblin jelek itu, beberapa anggota regu lainnya muncul tepat waktu. Ternyata pria berbaju merah itu hanya berperan sebagai umpan. Semua orang memegang senjata dan menghajar para goblin habis-habisan. Segera, goblin yang kalah bersiap untuk melarikan diri, tetapi regu itu tidak berencana melepaskan mereka. Orang-orang itu mencoba kabur, kejar mereka. Pemimpin berambut merah itu tersenyum sedikit. "Hei, mau lihat sesuatu yang menarik?" Dia memusatkan kekuatannya dan melemparkan tombak di tangannya. Para goblin yang melarikan diri tertusuk dengan keras. Dia tersenyum puas dan mulai menghitung goblin yang telah dia dan rekan-rekannya bunuh. "Kita sudah melenyapkan sekitar 100. Kukira membunuh sebanyak ini akan memakan waktu selamanya." Saat ini pria berbaju merah itu berdiri untuk protes. "Kak Shenge, bukankah kau bilang hanya ada sekitar 15 goblin di sana? Kau hampir membuatku terbunuh." Bai Shenge tampak kesal. "Hei Bung, akulah yang menemukan metode untuk melenyapkan mereka ini. Tombak itu dibuat oleh si kembar dan kau sendiri bilang kau percaya diri untuk lari. Kalau kau tidak puas, keluar saja. Lagi pula, kita yang sedikit ini sudah lebih dari cukup." Untungnya, si kembar dengan cepat turun tangan untuk menenangkan suasana. "Lupakan saja. Ayo kita cepat ke lantai 21 untuk mengklaim rumah baru kita." Tapi saat mereka tiba di lantai 21, Jin Duobin memberitahu mereka bahwa sebuah tim sudah mengklaim tempat itu. "Apa?" Beberapa orang tampak terkejut. "Tidak mungkin ada tim yang melenyapkan 100 goblin lebih cepat dari kita." "Nona Duobin, jangan bercanda seperti ini. Tolong berikan rumahnya pada kami." Jin Duobin mengisyaratkan bahwa dia tidak bercanda. Tim pertama yang selesai melenyapkan goblin adalah keluarga Paman Zhao. Dengan bantuan kakakku, mereka menjadi tim pertama yang melenyapkan 100 goblin dan mendapatkan lebih banyak anak panah. Akhirnya, Zaichi sendiri yang meminta kami membantu membersihkan goblin di sekitar. Para goblin menjijikan itu jumlahnya sangat banyak. Tidak peduli berapa banyak yang kita bunuh, tidak ada habisnya. Mendengar ini, si rambut merah terdiam. "Kau adalah personel terkait, benar kan? Apa ini benar-benar adil?" Dan kakak Jin Duobin berkata, untuk menghindari ketidakadilan, orang itu juga menyiapkan hadiah untuk tim juara kedua dan ketiga. Mendengar ini, beberapa orang dengan agak tidak senang naik lift ke lantai 30. Selama waktu ini mereka tidak lupa mengeluh. Pria yang bernama Zaishian itu katanya lebih muda dari kita. Tidakkah menurut kalian lucu kalau semua orang memanggilnya dengan sebutan kehormatan? Si kembar setuju. Kami kira dia semacam dewa, tapi dia lebih seperti pemimpin sekte, seorang anak yang mempelajari segala macam omong kosong. Tetapi saat mereka benar-benar melihat wajah tampanku, beberapa orang terkejut tak bisa berkata-kata oleh tekanan tak kasat mata. Si rambut merah dengan gugup mengulurkan tangannya padaku. "Namaku Bai Shengye." Aku tersenyum cerah. "Tuan Bai Shengye, aku telah melihat kinerja regumu dengan mataku sendiri. Strategimu menggunakan dinding pertahanan untuk melenyapkan goblin juga mengesankan." Bai Shengye menjadi lebih gugup, merasa tidak ada yang bisa luput dari mataku yang tajam, dan aku dengan ramah memberitahu bahwa aku akan membersihkan 2 kamar di lantai 13, serta menyediakan air dan listrik untuk mereka tinggali. Beberapa orang terkejut bukan main. "Benarkah kami bisa?" Aku menyeringai. "Pertama, kalian menyelesaikan tugasnya. Kedua, aku bukan pemimpin sekte, dan aku juga tidak berniat menjadi dewa. Karena sudah begini, aku punya permintaan lain untukmu, yaitu menjadikan mereka umpan untuk menarik perhatian para orc." Seekor orc raksasa tanpa henti mengejar Bai Shengye dan yang lainnya. He Dongjian yang memegang tombak sudah bersiap. Setelah He Dongjian terdaftar sebagai pengikut, dia membuka 2 kemampuan baru, lempar dan tusuk. Levelnya mencapai 33. Skill lempar bisa meningkatkan kekuatan serangan 5 kali lipat, sementara tusuk membuat tombak mengeluarkan energi pedang. Serangan itu langsung membuat orc terdepan terpental. Orc kedua langsung tiba, hendak menghantamkan kapaknya ke bawah. He Dongjin berdiri kokoh seperti gunung Tai. Sebuah anak panah tajam melesat di atas kepalanya. Monster di depannya jatuh dengan suara gedebuk. Ini adalah kepercayaan mutlak pada rekan. Ternyata Jin Jirong telah mendukung dari belakang selama ini.
Dia mencabut tombaknya dan melemparkannya dengan kuat. Orc terakhir juga dengan mudah diatasi. Dengan ini, pasukan mereka juga telah menyelesaikan tugas yang kuberikan, membunuh 100 setengah orc. Mereka juga menyelamatkan 3 orang yang selamat. Aku juga memperhatikan mereka. Saat aku memberi mereka kewarganegaraan, jumlah wargaku mencapai 200. Sistem menunjukkan bahwa mencapai jumlah warga tertentu memenuhi syarat untuk membuka skill perpajakan. Skill ini bisa mengumpulkan 10% dari uang tunai warga, tapi uang warga tidak akan berkurang. Terdengar bagus, tapi ini melibatkan masalah pokok. Aku tidak bisa dengan bebas mengambil kembali pokoknya. Mengambil kembali pokoknya butuh waktu 10 bulan. Dengan begini, waktunya tidak cukup. Aku harus mengirim tim Hedongjon ke Nanfu Mindong untuk memeriksa keadaan orang tuaku. Setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk membagikan sekitar 30% dari uang penyelesaian kepada mereka terlebih dahulu. Rasa sakit yang tajam datang. Sistem Raja Rumah mencapai level 10, mendapatkan 3 poin skill. Deklarasi rumah mencakup seluruh gedung. Fungsi konstruksi terbuka. Uang sponsor didepositkan 1.000 ribu. Aku melihat lebih dekat. Sistem memiliki generator surya, toko kelontong, dan gym yang tersedia untuk dibangun, tapi harganya mencapai ratusan juta. 1 tahun hanya menghasilkan 30 ribu. Generator surya saja harganya 130 ribu. Untuk balik modal butuh setidaknya 5 tahun. Ini jelas tidak benar. Aku menggelengkan kepala. Ada terlalu banyak tempat yang butuh uang saat ini. Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu. Biar aku pastikan. Benar saja, uang sponsor 1.000 ribu ini hanya bisa digunakan saat membangun fasilitas. Yah, kalau begitu ceritanya berbeda. Uang ini dan uang di dompetku benar-benar terpisah. Kalau begitu bangun generator surya. Ayo bangun toko kelontong juga. Ini terlihat cukup baru. Sistem menjelaskan itu bisa terhubung ke toko sistem dan menjual barang-barang terdaftar. Ini cukup praktis karena mengantarkan bantuan ke bawah cukup merepotkan. Dengan toko kelontong, mereka bisa membeli barang sendiri. Aku juga bisa mengatur harganya sendiri. Dengan begini, aku akan menyesuaikan jumlah pembagian penyelesaian mereka sedikit lebih tinggi. Aku akan menempatkan lokasi toko kelontong di lantai 1. Lalu ada gym ini yang bisa meningkatkan kekuatan dan stamina dengan cepat. Penghuni level 15 ke bawah mendapatkan peningkatan tambahan. Ini terlalu hebat. Ayo tempatkan gym di lantai 2. Tokoku juga naik ke level 5. Produk terdaftar meningkat menjadi 500. Fungsi kategorisasi baru memperluas jenis produk serupa. Contohnya, air mineral sekarang punya beberapa merek yang bisa dibeli. Bahkan mie instan sekarang punya beberapa varian. Di sisi lain, Jiang dan yang lainnya masih di luar membantai para orc. Setelah menyelesaikan tugas mereka, mereka juga terengah-engah karena kelelahan. Hedongjon punya ide. Apa efeknya jika kamu melempar itu? Sebelum Jiang Dai sempat bereaksi, dia mengambil kapak itu dan melemparkannya dengan kuat. Tidak mungkin, itu senjataku. Bagaimana bisa kau melemparnya begitu saja? Tapi Hedongjian tidak terpengaruh, mencoba menghilangkan summon dan memanggilnya kembali. Seperti yang dia duga, saat Jiang Daqiu mengaktifkan kemampuannya untuk memanggil senjata, kapak itu secara otomatis kembali ke tangannya. Kau terlalu kuat Dongjin, kau jenius. Jinji bilang kita harus mundur karena anak panahnya hampir habis. Sebelum dia selesai bicara, sebuah tempat anak panah tiba-tiba muncul di tanah. Ini adalah kemampuan baruku, di dalam domain yang diamati oleh mata raja, aku bisa menggunakan skill lain. Segera, pasukan aksi mengatasi lebih banyak orc, dan level Jinjirong juga meningkat. Semua ini tidak di luar dugaanku. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tempatku sekarang sekitar 3 jam jauhnya dari rumah orang tuaku. Melihat dari balkon, dunia ini benar-benar hancur. Pencapaian manusia berupa gedung-gedung tinggi hancur berkeping-keping. Aku membuat tekad rahasia. Aku harus mempercepat sekarang. Dimulai dari pasukan Hedongjian. Jinjian membangkitkan skill pengintaian peringkat C. Penyembuh Jin Duojan membangkitkan berkah dan baju sihir. Kedua kemampuan itu bermanfaat untuk penyembuhan. Aku harus membuat mereka berdua berpartisipasi dalam penyelamatan bersama. Tapi kesetiaan Wu Yanzhu padaku saat ini sama sekali tidak cukup. Apakah menghidupkan kembali anaknya satu-satunya cara yang tersisa? Aku mencoba menyiapkan tugas berkesulitan tinggi untuk melenyapkan monster level 40 dengan hadiah kebangkitan putranya, tetapi hukumannya hanya bisa kematian. Namun bahkan dengan tugas seperti itu, sistem masih menunjukkan dana saat ini tidak cukup. Apa tidak ada cara? Benar kan? Masih ada quest kelompok. Aku segera menyiapkan tugas tim dengan hadiah kebangkitan putra Wu Yanzhu selama 1 hari. Tidak lama kemudian, ketukan mendesak terdengar dari pintuku. Wajah Wu Yanzhu sudah berlinang air mata saat dia melihatku. Barusan, itu, benar.
Aku mengangguk. Meskipun ada batas waktu, kau seharusnya bisa menyelesaikan tugasnya. Kata-kata ini membuat sang ibu tersungkur ke tanah dan tak bisa berhenti menangis. Terima kasih. Asalkan aku bisa melihat putraku walau hanya sehari, itu sudah cukup. Dia terharu hingga menangis. Setelah menyuruhnya pergi, aku menyadari aku menjadi jauh lebih kuat. Hanya dengan sekali lirik, aku bisa membuat lampu menyala secara otomatis. Sekali lirik lagi, keran air patuh menyemprotkan air. Sangat bagus. Sekarang aku bisa sepenuhnya dan secara akurat mengendalikan 3 sumber daya, air, listrik, dan gas. Rasanya seperti aku telah menjadi seorang penyihir. Pada saat yang sama, sistem memberitahuku bahwa penjualan harian toko kelontong mencapai 300.000 yang sudah masuk ke dompetku. Aku tersenyum puas. Tak kusangka bisnis toko kelontong akan sebagus ini. Aku segera membuka mata raja untuk melihat apa yang sedang dilakukan para warga. Aku melihat mereka semua berdiskusi dengan ricuh tentang cara mendapatkan lebih banyak uang dan membeli peralatan. Sepertinya setelah aku membagikan dana alokasi, suasananya berubah. Setelah mendapatkan sedikit uang dari membasmi goblin, semua orang tergerak oleh keinginan untuk membasmi monster. Sekarang tidak hanya menaikkan level jadi mudah, tapi semakin banyak warga yang bergabung. Saat ini, ada sekitar 700 warga. Seharusnya akan terus bertambah gila-gilaan di masa depan. Di sisi lain, kelompok yang dipimpin Wu Yanzhu sedang membantai para orc dengan membabi buta. Dia berubah menjadi manusia beruang dan membereskan monster-monster ini seperti memotong sayuran. Menghadapi kekhawatiran rekannya, dia hanya merasa bersalah. Rasanya seperti aku memonopoli semua hadiahnya sendirian. Maaf sekali, tapi aku punya alasan yang tak bisa dihindari. Setelah Wu Yanzhu menjadi pengikut ke-9ku, dia berhasil naik ke level 40. Kemampuan yang didapat adalah amukan dan vitalitas. Tiba-tiba, ketiga gadis itu mendengar lolongan melengking dari dalam gedung. Bayangan monster muncul dari kegelapan. Itu adalah goblin mutan yang diperkuat yang memegang gada berduri. Wu Yanzhu langsung berubah menjadi manusia beruang dan mulai melawan musuh. Wujudnya yang besar langsung mengintimidasi goblin itu, membuatnya tak bisa bergerak. Keduanya mulai bergulat. Goblin itu tidak mau kalah. Melihat keduanya terkunci dalam pertarungan sengit, Jin Jiarong di sampingnya menarik busurnya. Kilatan dingin berwarna biru pucat melesat lurus ke arah goblin. Saat ia berjuang untuk bertahan, Wu Yanzhu maju menekan. Kekuatannya yang luar biasa menekan goblin itu ke tanah. Akhirnya, satu gigitan mengakhiri pertarungan ini. Dengan Kapten Goblin level 28 yang telah dibasmi, dompetku tiba-tiba bertambah 70.000. Pada saat yang sama, aku mendapatkan kemampuan untuk membangun markas depan. Markas ini bisa dibangun di zona aman di luar rumah. Mereka dapat menghasilkan efek yang sama dengan deklarasi rumah, tapi hanya warga dengan gelar kasatria atau lebih tinggi yang tinggal di sana yang bisa menggunakannya. Fungsinya cukup bagus, tapi biayanya ternyata setinggi 1.300.000. Selain itu, selama pembangunan markas, aku butuh mereka bertiga untuk tinggal di sana selama seminggu. Itu terlalu memakan waktu. Aku tidak bisa menunggu. Aku sama sekali tidak boleh membuang-buang waktu. Monster di sekitar sini sudah dibersihkan semua, jadi tidak perlu mendirikan markas depan, tapi keuntungannya masih cukup bagus. Jika aku bisa membangun ini di rumah lamaku, itu akan menenangkan. Dengan begitu, aku bisa memaksimalkan keselamatan keluargaku di dalam domain. Memikirkan ini, aku menutup mataku erat-erat, hanya berharap mereka masih hidup. Aku membuat tekad rahasia. Besok, aku akan mengirim tim Hedongjian kembali ke rumah lamaku. Di pihak Wu Yanzhu, Jin Jian, yang datang untuk menyelidiki, tercengang. Ini terlalu konyol. Bagaimana bisa ada orang yang mencabik-cabik orc dengan tangan kosong? Apa ini karena dia sama sekali bukan manusia? Lagi pula itu wajar saja. Wanita itu sudah sangat kuat sebelum menerima berkat Zaixian. Bagaimana sebenarnya Zaixian meyakinkan wanita itu? Dulu dia hanya fokus untuk membasmi goblin. Saat itu, semua orang menerima perintahku untuk kembali. Jin Jian dengan lembut mengelus gagak itu, lalu melepaskannya terbang. Gagak itu terbang di atas gedung-gedung tinggi. Semua yang dilihatnya tertangkap di mata Jin Jian. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Jin Jian memberitahu pasukan bahwa mereka bisa kembali dengan aman. Saat semua orang akan pergi, mereka melihat seekor tikus melompat tinggi. Matanya berkedip seolah menyadari sesuatu. Di apartemen, aku membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Aku harap kalian bisa membantuku. Aku juga tahu kemungkinannya kecil. Aku bahkan tidak bisa menjaminnya. Semua orang saling berpandangan setelah mendengar ini. Lalu Wen Binghao yang pertama memberi contoh, kami akan membantumu. Tidak, lebih tepatnya, tolong izinkan kami membantumu. Semua orang menyahut, benar Zaixian, berkat kau, kami bisa bertahan sampai sekarang. Kami bersedia membantumu.
katakan saja apa yang kau butuhkan. Aku agak terharu dan mulai menyusun rencana. Para orc yang menduduki distrik Tiampu semuanya telah dibasmi. Ikuti saja rel kereta bawah tanah ke arah barat. Stasiun Zigeji adalah pintu keluar kereta bawah tanah yang paling dekat dengan rumah lamaku. Dari pintu keluar 2, aku akan memberitahumu arah spesifiknya. Langsung ke tujuan akan terlalu serakah. Mari kita targetkan untuk menduduki stasiun barat terlebih dahulu. Aku membungkuk dalam-dalam lagi untuk berterima kasih. Semuanya, tolong istirahat yang baik hari ini. Besok pagi kita akan menyusun rencana pertempuran. Wu Yanzu bertanya dengan ragu. Tidak bisakah kau menggunakan kemampuanmu sendiri untuk membawa keluargamu kemari? Aku juga sudah mencoba ini, menggunakan hadiah tugas untuk membuat target berteleportasi secara instan, tapi ini benar-benar tidak berhasil. Mungkin lokasi keluargaku berada di luar lingkup pengaruhku. Aku terus terang menyatakan kalau kemampuanku tidak maha kuasa. Ada juga hal-hal yang tidak bisa kulakukan, tetapi kamu tidak perlu terlalu khawatir karena aku pasti akan menepati janji yang kubuat padamu. Kata-kata ini membuat tingkat kepercayaan Wu Yanzu naik lagi. Terima kasih karena sudah jujur padaku. Setelah aku membubarkan semua orang, sebuah pemberitahuan sistem muncul. Seorang warga tidak sah sedang mencoba masuk. Apakah kamu ingin menawarkan kewarganegaraan seorang yang bangkit level 31? Sial. Mungkinkah itu seekor tikus? 1 jam yang lalu, seekor tikus kecil yang waspada sangat terkejut. Orang macam apa mereka ini? Mereka benar-benar membantai para orc. Mungkin mereka semua adalah orang-orang yang bangkit, tapi apakah ini benar-benar mungkin? Biar ku ikuti mereka dan lihat. Lagi pula, aku sendirian sudah sangat kesulitan untuk bertahan. Dengan kemampuanku, pasti tidak ada masalah. Untuk saat ini, biar aku amati dulu. Ia berjuang memanjat pagar untuk mengintip ke halaman. Anak-anak bermain dengan bebas di taman. Pemandangan ini membuatnya meragukan kehidupannya sebagai tikus. Bagaimana ini mungkin? Juga, kenapa hanya ada begitu banyak orang di gedung apartemen ini? Apa yang terjadi di sini? Karena penasaran, ia ingin masuk ke apartemen untuk menyelidiki, tapi ia menabrak perisai kuat dari sistem raja rumah. Selain sakit kepala, ia melihat pemberitahuan yang menanyakan apakah mau menerima kewarganegaraan. Tentu saja aku setuju tanpa syarat. Berhasil, biar aku masuk dan lihat. Ada tikus, tangkap. Kemunculan tikus kecil itu segera menyebabkan kepanikan di antara para warga. Tikus kecil itu menghindar dan berkelit, berhasil menghindari kaki-kaki besar yang berarti kematiannya. Setelah jatuh bergulingan, ia melihat lebih dekat dan mendapati dirinya sudah berada di gym lantai 2. Pria tampan dan wanita cantik sedang berolahraga. Pemandangan yang familiar ini belum pernah terlihat sejak kiamat tiba. Tepat saat ia sedang mendesah, sebuah barbel perlahan mendekat dan langsung memipihkannya. Pada saat yang sama, gadis yang mengendalikan tikus itu juga merasakan sakit kepala yang tak tertahankan. Kepalaku sakit sekali, tapi ia langsung menjadi bersemangat. Bagus, akhirnya menemukan jalan hidup. Pertanyaannya, bagaimana caranya aku sampai ke sana? Pertama, biar aku cari tahu cara mencapai stasiun Tianpu. Meskipun aku bisa menggunakan rel kereta bawah tanah, masalahnya ada monster seperti itu di stasiun barat. Tapi justru karena inilah ada kesempatan untuk berhasil, karena tidak ada tempat yang tidak bisa kujangkau. Saat ini, aku juga mengetahui tentang kemampuan gadis itu dengan membaca datanya. Semua tikus yang bertemu dengannya akan setia padanya dan berbagi persepsi. Seorang yang bangkit peringkat A benar-benar datang kepadaku dengan sendirinya. Aku harus mencari kesempatan untuk menjadikannya seorang pengikut, tapi sepertinya dia tidak ada di dekat sini sekarang. Aku ingin memanggilnya untuk memberikan tugas. Aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika aku tidak bisa memanggil keluargaku karena mereka berada di luar lingkup pengaruhku, tapi aku sangat yakin bahwa orang-orang yang telah kuberikan kewarganegaraan semuanya berada dalam lingkup pengaruhku. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya, semua bangkai monster yang mereka basmi akan diselesaikan secara normal. Aku segera mengeluarkan tugas untuk Ratu Tikus. Tiba di apartemen dalam 10 detik. Hukumannya adalah pemanggilan. Ternyata berhasil. Tidak kusangka aku bisa menggunakan hukuman kegagalan. Kalau begitu ada cara untuk membawa keluarga ke sisiku. Aku ingat bahwa saat markas depan diaktifkan, aku bisa untuk sementara memiliki kekuatan yang sama dengan domain rumah. Misalkan aku mengirim tim Hedongjon maju dan mendirikan markas depan, lalu memberikan kewarganegaraan kepada semua anggota keluarga, lalu menggunakan sistem penugasan untuk membawa mereka ke sini. Kedengarannya bagus. Hanya saja tidak tahu berapa biayanya. Mari kita coba. View. Biayanya 30.000. Untung saja bukan 1.000 ribu. Dalam sekejap, gadis itu dipanggil ke sisiku. Dipindahkan secara instan ke tempat yang asing membuatnya gemetar. Aku melangkah maju untuk menyapanya.
Halo, Nona Shuizen. Menghadapi kebingungannya, aku menjelaskan. Akulah yang memberimu kewarganegaraan, orang yang kamu lihat di atap apartemen. Aku mengeluarkan soda dan coklat. Maaf sekali karena tiba-tiba mengundangmu seperti ini. Kamu pasti takut. Senang bertemu denganmu. Namaku Jin Zaiqian. Gadis itu terdiam. Jadi kaulah yang memanggilku. Benar? Dan tugas aneh tadi? Setelah aku mengonfirmasi, dia langsung bersemangat. Meskipun tidak tahu malu untuk mengatakan ini, aku punya sekelompok orang yang harus diurus. Bisakah mereka bergabung juga? Mendengar ini, aku terdiam. Kira-kira berapa orang? Mendapat jawaban 35 orang, aku merasa sedikit menyesal. Tidak kusangka dia masih punya teman. Memanggilnya ke sini seperti ini terlalu terburu-buru. Aku hanya bisa jujur padanya. Aku sangat menyesal. Ini agak sulit. Karena dengan kekuatanku, tidak mungkin membawa mereka semua ke sini. Shuizen agak hancur. Tidak, ibuku dan adik perempuanku ada di sana. Aku akan melakukan apa saja, kumohon. Aku mulai memikirkan cara. Aku jelas tidak menghubungi Shuizen secara pribadi, tapi aku bisa memberinya kewarganegaraan. Ini artinya sistem menganggap tikus itu sebagai bagian dari dirinya. Kalau begitu seharusnya memang ada cara lain, jadi aku mendekati gadis itu. Shuizen, apa kau benar-benar bersedia melakukan apa saja? Aku punya cara lain. Syaratnya adalah kau harus percaya sepenuhnya padaku. Paham? Jika kau bisa percaya sepenuhnya padaku, aku jamin akan menyelamatkanmu dan keluargamu. Saat Xu Yizhen mengepalkan tangannya, tingkat kepercayaan dan kesetiaannya meroket, memenuhi syarat untuk menjadi pengikut. Mari kita coba. Tanpa ragu, aku mendaftarkannya sebagai pengikut. Tubuhnya memancarkan cahaya biru. Berdasarkan penjinakan hewan buas, dia membangkitkan kemampuan evolusi. Subjek yang dijinakkan bisa terus berkembang. Lalu aku bertanya padanya, apakah ada tikus jinak di tempat keluargamu? Sekarang bawa tikus itu ke sisi keluargamu. Xu Yizhen mulai mengerahkan kekuatannya. Aku juga segera membuka mata raja untuk melihat di mana tikus itu berada. Aku melihat tikus itu berlari ke sisi keluarga Xu Yizhen. Di tengah suara takjub mereka, setumpuk makanan dikirimkan keluar. Bagus sekali. Ini seperti yang kupikirkan. Kemampuan Xu Yizhen yang digabungkan dengan mata raja sangat berguna. Di masa depan, puluhan ribu tikus di selokan semuanya akan menjadi mataku. Secara kebetulan, Xu Yizhen pernah ke Nanfumindong, tempat rumah lamaku berada. Bergabungnya dia bahkan lebih menguntungkan bagi pasukan Hedongjiang, dan kita hanya perlu mengirim tikus ke sana. Dengan cara ini, aku tidak hanya bisa memastikan hidup atau mati keluargaku, tetapi juga bisa mengirim pasokan dengan mudah. Xu Yizhen tersenyum cerah. Serahkan saja padaku. Tanpa menunda, aku menginstruksikannya untuk bergerak di sepanjang rel kereta bawah tanah. Tapi Xu Yizhen menolak. Itu tidak akan berhasil karena ada monster di stasiun barat. Ini di luar dugaanku. Kalau begitu, bisakah kau mengirim tikus untuk melihat situasi di lokasi itu? Jadi tikus kecil itu pun diutus. Yang terlihat adalah seekor orc yang tergantung di udara oleh sesuatu. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah seekor ular piton dengan aura yang menekan. Ia sedikit mengangkat kepalanya dan menelan seluruh orc itu. Melihat ini, tikus kecil itu sangat ketakutan hingga bersembunyi di sudut tidak berani bernapas, tetapi tetap ditemukan oleh ular piton itu. Tikus kecil itu dengan cepat menghindari gigitan ular piton. Melihat ini, aku juga berkeringat dingin. Monster ini terlalu besar. Mungkin level 40. Xu Yizhen menjelaskan, kau juga melihatnya. Benar? Kita benar-benar tidak bisa melewati stasiun barat. Lebih baik lewati satu stasiun dan menuju ke arah Venegu. Dengan kekuatan rekanmu, membuka jalan seharusnya tidak menjadi masalah. Aku mengangguk setuju. Apa yang dia katakan benar. Mari kita lakukan dengan cara ini. Aku menyiapkan sebuah kamar di lantai 27 untuk dia tinggali. Baiklah. Di waktu berikutnya, aku memasang beberapa generator tenaga surya lagi. Meskipun efisiensi ini memang sangat tinggi, 800 penduduk benar-benar terlalu banyak. Aku perlu menambah tenaga kerja. Masih perlu melenyapkan lebih banyak monster juga. Di sisi lain, pasukan yang berpartisipasi dalam misi masuk jauh ke dalam stasiun kereta bawah tanah barat. Setelah membunuh serangkaian monster kecil, Liu Huilin dengan gugup berkata, bisakah kita benar-benar menghadapi ular besar yang disebutkan Zaiqian itu? Jin Jiang dengan tenang menunjukkan seharusnya tidak ada masalah. Jika terjadi keadaan darurat, Zaiqian akan memindahkan kita kembali. Tapi saat mereka bergegas maju, mereka hanya bisa berdiri terpaku karena seluruh stasiun barat dipenuhi mayat orcs. Dan yang lebih menakutkan, ular piton yang merupakan pembunuhnya, melingkarkan tubuhnya seperti kematian itu sendiri menatap mereka. Jiang Dexiu sudah gemetaran, hampir tidak bisa berdiri. Dia benar-benar ingin kita melawan monster semacam itu? Raungan besar terdengar.
Semua orang cepat merunduk. Aku juga memulai tugas, lenyapkan ular piton itu. Batas waktu 10 menit. Setelah debu mereda, semua orang melihat bilah tugas dengan bingung. Yang lebih mengejutkan mereka adalah ular besar di depan mereka tergeletak di tanah nyaris tidak bernapas, dan tubuhnya memiliki luka menganga yang mengejutkan. He Dongjian dan Wu Yanzu saling bertatapan dan mengangguk. Apapun yang terjadi, sekarang adalah kesempatan yang sangat baik. Dia mencabut tombaknya dan melemparkannya dengan kuat. Serangan ini sangat kuat, menembus tengkorak ular piton itu. Bagi ular piton, berburu mangsa adalah naluri, tetapi itu bukan tugas yang mudah. Saat menelan mangsa hidup ke dalam perutnya, jika mangsanya meronta, itu akan sangat berbahaya. Tetapi jika menghadapi tikus kecil, ia bisa langsung melahapnya. Beberapa saat yang lalu, tikus yang dikendalikan oleh Shu Yazhen dengan posisi yang luar biasa menyelinap ke dalam perutnya tanpa digigit sampai mati. Menyadari semua ini, aku tersenyum licik dan membuka gudang. Ada total 2 keahlian yang bisa kugunakan. Salah satunya adalah gas beracun. Perut ular piton itu hampir meledak. Kabut racun ungu kehitaman keluar dari mulutnya. Lalu aku memanggil kertas toilet yang terbakar. Dalam sekejap, ledakan dahsyat terjadi di perut ular piton itu. Shu Yuzhen juga mundur karena terkejut. Aku dengan cepat menanyakan kondisinya. Gadis itu berkata dia tidak punya masalah. Tapi terima kasih atas kerja kerasmu. Aku dengan lembut menghiburnya. Kembali ke stasiun barat, aku tahu monster ini tidak bisa mati di tanganku. Orang itu harus mati di tangan seorang pengikut dengan gelar kesatria untuk mendapatkan penyelesaian dan pengalaman 6 kali lipat. Jadi setelah He Dongjian menembus tengkorak ular piton itu, Wu Yuanzu berubah wujud dan menyerbu. Ular raksasa itu langsung tertusuk oleh serangan yang kuat. Pertarungan berakhir. Raja ular level 40 berhasil dilenyapkan sepenuhnya. Dompetku tiba-tiba mendapatkan sejumlah besar 1.800.000 pomnol. Selain itu, aku bisa mendirikan markas depan di stasiun barat, sistem naik ke level 15. Jangkauannya meluas lagi. 10 gedung apartemen di dekat sini semuanya berada di bawah kendaliku. Seketika, jumlah orang yang memenuhi syarat menjadi warga negara bertambah 200. Jumlah warga negara mencapai 1.000, fungsi gaji pokok. Fungsi macam apa ini? Aku memeriksanya dengan saksama. Ternyata, meskipun aku mengatur tingkat distribusi menjadi 0, aku akan tetap menerima poin pengalaman dan uang permukiman tambahan. Shu Yizhen dengan agak malu memanggilku. Meminta ini memang sedikit memalukan, tapi bisakah kamu membantuku membawa teman-temanku ke sini? Aku berpikir sejenak dan menunjukkan senyum menawan. Tentu saja, aku akan membantumu. Bisakah kamu mengendalikan seekor tikus lagi? Aku akan menyuruh teman-temanmu mengikuti tikus itu. Kamu hanya perlu menunjukkan jalan. Di sisi lain, semua orang berjalan dengan kewaspadaan yang meningkat karena semua oros telah dimusnahkan. Kematian mereka mengerikan. Meskipun pemimpinnya telah dilenyapkan, kita tetap tidak boleh lengah. Mungkin ada monster lain. Tikus kecil itu berdiri dan melambai untuk menunjukkan arah mereka. Semua orang terkejut. Tidak menyangka tikus kecil ini begitu pintar. Mungkinkah ini juga kemampuan Zai Qian? Bagus sekali. Setelah aku memastikan tidak ada bahaya di pihak mereka, aku memperhatikan poin keahlian yang diberikan. Kali ini, aku memprioritaskan peningkatan kemampuan mata raja. Seiring kemampuannya menguat, penglihatanku juga menjadi lebih kuat. Bahkan dalam kegelapan, aku bisa melihat dengan jelas. Pertarungan para warga dengan para goblin dalam kegelapan terlihat sangat jelas bagiku. Poin keahlian berikutnya harus untuk meningkatkan rasa. Lagi pula tingkat kepercayaan warga negara lain juga penting. Tetapi pada saat ini suara tembakan yang tajam membuatku tiba-tiba waspada. Ternyata sekelompok goblin yang memegang senjata menyerang pasukan. Sial, goblin bisa menggunakan senjata sekarang. Semuanya menunduk. Anggota pasukan dengan cepat mencari perlindungan untuk bersembunyi. He Dongjian mengertakkan giginya. Sial, bagaimana bisa mereka punya senjata? Kita tidak punya kesempatan untuk menyerang, tapi kita masih punya Bing Hao. Saat Bing Hao menggunakan teleportasi instan untuk muncul di belakang para monster, para goblin tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Melihat para monster dicabik-cabik oleh Bing Hao, serangan dari yang lain segera menyusul. Setelah pembantaian yang kejam, para goblin dengan cepat dimusnahkan, dan aku juga menyadari bahwa pistol dapat didaftarkan di toko sistem. Tapi ini membuat hatiku sesak karena pistol tidak bisa ditaruh di toko kelontong. Meskipun memajangnya tidak hanya akan membuat semua orang lebih agresif dalam berburu monster, tetapi juga akan memberikan warga biasa kekuatan tempur yang sangat tinggi. Poin pengalaman dan uang permukiman yang diperoleh warga juga akan berlipat ganda. Tapi aku tidak bisa mempercayai semua warga karena saat ini aku menerima warga tanpa standar apapun. Jika aku menerima semua orang tanpa verifikasi, jika terjadi kecelakaan, aku tidak yakin bisa mengendalikan mereka. Peningkatan jumlah warga tentu membawa banyak keuntungan.
Tetapi ketika mereka memiliki senjata api, itu cerita yang berbeda. Kecurigaan, dendam, kecemburuan, apapun alasannya, itu pasti akan menyebabkan kecelakaan. Orang-orang pasti akan mati karena ini. Saat ini, aku hanya bisa memberikan senjata kepada warga yang telah diverifikasi. Jadi pertama, aku sudah memutuskan, kamu dapat 1. Bing Hao. Bing Hao yang menerima senjata itu sangat berterima kasih. Terima kasih, Zaiqian. Tikus itu terus memimpin dan membawa semua orang ke sebuah pintu besar. Di dalamnya ada para penyintas yang berdesakan, termasuk rekan dan teman Shu Yizhen. Saat jangkauannya meluas, akhirnya aku bisa meninggalkan apartemen, jadi aku pergi keluar bersama Shu Yizhen untuk bertemu keluarganya. Melihatnya bersatu kembali dengan keluarganya, aku juga merasakan sedikit kelegaan. Mata adiknya berbinar. Baumu wangi sekali. Apa kamu sudah mandi? Yizhen menjelaskan. Bukan hanya bisa mandi, ada juga makanan hangat. Mempertimbangkan nilai Shu Yizhen, aku menyiapkan 3 kamar kosong untuknya, keluarganya, dan teman-temannya tinggali. Gadis itu sangat terkejut dan senang. Tingkat kepercayaan dan kesetiaan meningkat lagi. Setelah menempatkan mereka, aku memeriksa pembaruan sistem. Aku melihat ada pilihan untuk mengelola makhluk sihir. Benda apa ini? Apa? Memanggil satu biayanya Rp1.000. Tepat saat aku ragu-ragu, Liu Huilin menemukanku. Dia tidak terlihat baik-baik saja. Tuan Zaiqian, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Dia membungkuk dalam-dalam. Aku benar-benar minta maaf. Aku ingin meninggalkan pasukan karena kemampuanku tidak ada gunanya di tim dan aku merasa seperti orang yang tidak dibutuhkan. Aku melihat keanehannya. Kamu bisa memberitahuku yang sebenarnya? Tidak apa-apa. Gadis itu mulai terisak. Aku sangat takut. Aku terlalu takut. Para goblin dan orc serta ular sanca yang kita hadapi hari ini itu benar-benar terlalu menakutkan. Sama seperti saat dikejar oleh harimau merah terakhir kali. Maafkan aku. Setiap kali kamu harus menyelamatkan kami, tapi aku benar-benar tidak berguna. Aku selalu merasa akan mengecewakan harapanmu. Mendengar ini, aku merasa bisa mengerti. Bahkan sebelum ini, aku sudah menyadari ketakutannya saat kami pergi menyelamatkan nenek Wen Binghao dan saat kami menyerbu para orcs. Bahkan terakhir kali saat pengejaran dengan harimau merah, dia hampir kehilangan nyawanya. Dan sejujurnya dampaknya pada tim memang tidak besar, tapi ini tidak bisa disalahkan padanya karena kabut racun sebagai kemampuan jika tidak hati-hati akan melukai anggota tim lainnya. Oleh karena itu, ini adalah kemampuan yang sulit untuk digunakan. Liu Huilin pasti sudah berusaha sebaik mungkin untuk beradaptasi. Ketika hasilnya masih tidak memuaskan, itu pasti membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Memikirkan ini, nadaku menjadi lembut. Tidak apa-apa. Aku juga butuh orang di sini. Jin Duobin di fasilitas umum lantai 21. Bekerja sendirian terlalu melelahkan baginya. Selain itu, aku perlu membangun fasilitas umum di setiap gedung. Aku butuh orang-orang terpercaya untuk membantuku. Jika itu kau, aku bisa dengan percaya diri mempercayakan pekerjaan itu padamu. Maukah kau membantuku? Lagi pula, menurutku selama kau bisa bergerak, tidak ada orang yang tidak dibutuhkan. Dan kemampuanmu sangat kuat, memiliki kemampuan untuk memanipulasi racun. Aku sangat yakin kau akan bersinar suatu hari nanti. Jika kau merasa pertempuran di luar terlalu sulit saat ini, aku tidak keberatan kau tinggal di dalam untuk sementara waktu untuk membantu. Saat kemampuanmu dibutuhkan, aku akan meminta bantuanmu. Merasa terdorong, Liu Huilin tersenyum lega. Segera setelah itu, loyalitasnya dengan cepat mencapai 100. Notifikasi sistem, jumlah pengikut yang tersedia telah meningkat. Dia menyeka air matanya. Aku benar-benar malu, Jinzai. Membiarkanmu melihat sisi lemahku. Aku akan bekerja keras mulai sekarang. Setelah beberapa saat, aku melihat lagi opsi pemanggilan makhluk sihir ini. Lebih baik dicoba saja. Lagi pula hanya 1.000 toribu. Dengan itu, aku langsung memberanikan diri dan mengklik konfirmasi. Sebuah cahaya keemasan yang kuat melesat keluar, lalu 1.000 menjadi telur emas yang sangat besar. Cahaya suci tersebar di sekitar telur emas itu, dan retakan-retakan muncul. Lalu seekor burung kecil bulat hitam legam lahir. Aku segera membuka mata raja untuk melihat spesies apa ini. Burung berkaki 3, makhluk dewa yang lahir dengan kekuatan matahari, tapi masih dalam bentuk bayi. Membutuhkan sinar matahari berkualitas. Jadi begitu rupanya. Aku langsung memasang wajah tersenyum dan menyapanya. Nama apa yang harus kuberikan padanya? Karena kau sangat hitam, bagaimana kalau aku panggil saja kau Blacky? Sepertinya kau sangat suka nama ini. Tak lama, makhluk dewa kecil ini tenggelam dalam camilan yang kuberikan. Setelah makan sampai kenyang, ia langsung mulai mengantuk. Ini membuatku mengeluh. Yang satu ini benar-benar diberkati.
Tapi selain keluhan, begitu burung berkaki 3 itu naik level, efisiensi generator surya meningkat 2 kali lipat. Kebetulan 10 gedung di dekatnya tidak memiliki instalasi panel surya. Keberadaan Blacky memudahkanku untuk balik modal. Kalau begitu tidak perlu ragu-ragu. Ayo pasang generator surya di semua gedung terdekat. Setelah beberapa saat, aku mengetuk pintu Kwee Heng Jun. Aku ingin mempercayakan semua uang padamu. Ini adalah kesimpulan yang kudapat setelah memikirkan tentang skill perpajakan, karena mempercayakan uang kepada warga untuk disimpan bisa mendapatkan keuntungan. Setiap bulan akan mendapatkan sekitar 10% biaya. Jika aku harus memilih satu orang untuk menyimpan uang dengan aman, sudah pasti Kwee Heng Jun dengan loyalitasnya yang luar biasa tinggi. Kwee Heng Jun yang menerima 1.000, 1.000 ini langsung membuat loyalitasnya meroket hingga 100. Aku memberitahunya untuk pengeluaran kecil, dia bisa menggunakannya dengan bebas. Selanjutnya, aku juga menugaskan Jin Duobin untuk bebas memilih anggota tim, termasuk Huilin, semuanya bebas dipilih karena kau adalah kaptennya, dan aku juga akan memberimu gaji ganda. Mendengar ini, Duobin langsung bersemangat. Aku pasti akan bekerja keras. Masalah terakhir, aku mengumpulkan semua anggota regu. Berkat semuanya, monster di stasiun barat telah dilenyapkan. Jalur kereta bawah tanah juga aman. Tidak ada satupun monster di 2 stasiun di sebelah barat. Sekarang adalah kesempatan emas. Kita harus menyerang lebih dulu. Baru saja hatiku juga bimbang. Huilin yang menangis dan memohon padaku membuatku mengerti. Orang-orang yang berdiri di hadapanku ini semuanya mempertaruhkan nyawa mereka untuk memenuhi permintaanku. Baru-baru ini, jika bukan karena Shui Zhen bergabung, semua orang mungkin akan berada dalam bahaya besar. Aku juga mengerti bahwa di dunia di mana seseorang bisa mati kapan saja, memiliki keluarga yang aman dan sehat adalah sebuah kemewahan. Meski begitu, aku tetap berharap semua orang bisa langsung mencapai stasiun Shagiji besok. Di sisi lain, Blackyku makan dan tidur setiap hari. Di bawah perawatanku yang penuh perhatian, ia dengan cepat naik ke level 5 dan juga membangkitkan sihir atribut utama, api. Bahkan aku mewarisi. Jadi aku melakukannya seperti ini? Dalam kebangkitan mentalku, api emas kecil segera muncul di jariku. Perasaan ini sangat akrab, sangat mirip dengan perasaan saat aku mempertahankan skill air dan listrik di dalam rumah. Kalau begitu, aku diam-diam keluar rumah. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, biarkan aku membayangkan api yang cukup besar untuk membakar seluruh gedung. Lalu aku berteriak dan merentangkan kedua tangan, tapi kenyataan itu pahit. Saat ini, aku hanya bisa memanggil api sebesar ini. Sejujurnya, kemampuan ini benar-benar sangat lemah. Tapi saat aku menggabungkannya dengan gas beracun yang dibuat oleh sistem, itu masih memiliki kekuatan. Saat ini, meskipun tidak terlalu kuat, potensi ini seharusnya tak terbatas. Lagi pula, Blacky masih akan berevolusi. Mari kita uji di sini untuk saat ini. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk makan, Blacky naik level 3 kali lagi. Berkat ini, efisiensi surya juga meningkat 8 kali lipat. Shui Zhen juga masuk, aku siap. Aku tersenyum tipis. Terima kasih lagi untuk hari ini. Aku memintanya untuk mengirimkan tikus-tikus kecil di area barat kereta bawah tanah untuk memandu langsung Regu He Dongjian yang menunggu. Gadis itu berkata dia hanya bisa mencapai stasiun Koyang karena bagian dalam stasiun kereta bawah tanah itu penuh air, sama sekali tidak bisa dilewati, dan situasi di darat bahkan lebih parah, hancur lebur. Bangunan di sekitarnya tanpa terkecuali semuanya telah runtuh. Saat tikus kecil itu terus menjelajah ke depan, sebuah jejak kaki yang sangat besar terlihat. Sialan, pantas saja semua gedungnya runtuh. Pada saat ini kami berdua merasakan tanah bergetar hebat. Gempa bumi? Bukan. Jika terus seperti ini, gedung kita juga akan runtuh. Setelah beberapa saat, guncangan itu akhirnya sedikit mereda. Aku mendengar Kwee Heng Jun memanggilku di luar. Hei Jinzai, maaf, tolong datang ke tempatku dulu. Suara keras barusan itu. Aku tidak berani menunda sedetik pun. Meskipun aku sudah siap secara mental, pemandangan di hadapanku masih membuatku takut. Seekor monster raksasa bermata satu sepanjang puluhan meter sedang menghancurkan semua bangunan di hadapannya dengan sembarangan. Setiap hantaman ke tanah membawa tekanan seperti gempa bumi. Aku segera memanggil kembali para pengikut. Beberapa orang masih bingung. Apakah karena gempa tadi kita kembali? Tapi dengan sangat cepat, beberapa orang menyadari keseriusan situasinya. Mata tunggal monster itu memancarkan cahaya merah padam dengan niat membunuh seolah ingin melahap kami sepenuhnya. Benda apa itu sebenarnya? Wow, gawat ini. Sepertinya dia datang ke arah sini. Ada apa ini? Aku menatap lekat ke arah monster itu sambil memikirkan tindakan balasan. Aku harus menghentikannya. Dengan kemampuanku, bisakah aku menahan serangan monster itu? Di saat kritis, Wu Yanzu memanggilku. Zaiqian, beri aku satu kesempatan.
Matanya penuh dengan semangat juang. Kalau begitu, aku juga merasa tekanannya sedikit berkurang. Apa kau bisa melakukannya? Wajahnya penuh dengan niat membunuh. Apapun yang terjadi, aku akan mewujudkannya. Aku segera memberinya tugas untuk melenyapkan raksasa itu dengan hadiah membangkitkan putranya selama 1 hari. Juga, aku mulai menyusun taktik Wu Yanzu, He Dongzhan, Jin Duozhen, Zhang Dexiu sebagai kelompok pertama. Kelompok kedua, Jin Jiarong, Wen Binghao, Jin Jiang, lalu Xu Yuzhen, dan aku sebagai kelompok ketiga. Aku akan menangani urusan di rumah. Semuanya tolong segera bergerak ke arah pertempuran. Dengan perintahku, semua orang menyerbu ke arah monster itu. Pada saat yang sama, Liu Huilin juga mengikuti pengaturanku, mengumpulkan warga yang pernah bertugas di militer di pintu masuk utama. Aku tersenyum cerah. Kau juga sebaiknya pergi bersembunyi di garasi parkir bersama yang lain. Tapi Liu Huilin mengepalkan tangannya. Aku juga ingin bertarung bersama semua orang. Aku melihat tangannya gemetar. Apa kau benar-benar baik-baik saja? Meskipun aku sangat takut, aku akan mengumpulkan keberanianku, katanya dengan tegas. Bagus. Kalau begitu, ayo kita pergi ke pintu masuk utama bersama-sama. Monster raksasa bermata satu di hadapan kami panjangnya puluhan meter. Matanya saja sudah seperti matahari merah darah di langit, tetapi manusia yang lemah tidak merasa takut. Mereka memilih untuk menghadapinya secara langsung. Saat ini, aku sudah mengatur semua warga yang pernah bertugas di militer untuk berkumpul di pintu masuk utama. Sayangnya, dari 1.200 warga hanya 101 yang pernah bertugas. Aku bertanya di mana Bai Shengye dan si kembar. Melihat teman-teman mereka ragu-ragu dan tidak bisa bicara, aku langsung marah besar. Ratusan warga termasuk Bai Shengye jelas bisa bertarung, tapi semuanya pura-pura bodoh dan bersembunyi di garasi parkir bawah tanah. Pengecut sialan. Orang-orang di sini tidak mempertaruhkan nyawa mereka karena mereka terlalu bodoh. Itu karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak bangkit dan bertarung, semua orang akan mati. Mereka bangkit untuk melindungi keluarga dan diri mereka sendiri. Keberanian sejati bukanlah tentang tidak merasakan takut, tapi tentang mampu terus maju, bahkan saat menghadapi hal-hal yang menakutkan. Memikirkan ini, aku berterima kasih pada mereka yang berkumpul di sini. Lalu aku membeli 101 pistol dan peluru dari sistem dan menaikkan semua poin pengalaman dan tingkat distribusi penyelesaian mereka menjadi 100%. Warga yang menerima senjata tiba-tiba merasa ada harapan dalam pertempuran ini. Dan aku juga menyadari pertempuran di sisi lain sudah dimulai. He Dongzhong bersembunyi secara diam-diam di jalur monster, lalu mengejutkannya dan melemparkan tombaknya. Serangan ini mengenai betis monster itu. Raksasa bermata satu yang kesakitan itu berbalik dengan marah. Dalam sekejap, pupilnya yang seperti manik darah muncul di hadapan He Dongzhan. Tepat saat ia mengayunkan tinju besinya untuk memberikan pukulan fatal pada He Dongzhan, Wu Yanzu berubah menjadi manusia beruang dan dengan cepat bergegas ke arah kakinya. Mengayunkan cakar tajamnya, dia menyerang tubuh raksasa bermata satu itu dengan ganas. Tapi gerakan ini memiliki kekuatan terbatas. Itu hanya menarik perhatian makhluk kolosal itu. Monster itu mengangkat kakinya yang berdiameter beberapa meter dan menginjak dengan keras ke arah Wu Yanzu. Wu Yanzu segera terlempar oleh gelombang kejut yang besar. Setelah itu, dia terluka parah dan nyaris tidak bisa bernapas. Untungnya, dia masih memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat, tetapi raksasa bermata satu itu masih mendekat. Tepat saat ia mengangkat tangannya untuk menghabisinya, suara ejekan menarik perhatiannya. Zhang Deichu mengangkat megafon. Kau monster bodoh. Raksasa bermata satu itu perlahan berbalik setelah mendengar suara itu. Melihat kapak di tangan Zhang Daqi, amarahnya tersulut hingga membara. Ia mengumpulkan kekuatan ke belakang lalu menyerbu maju dengan langkah besar. Apa? Aku hanya memakinya 2 kali. Zhang Daqi, yang wajahnya membiru karena ketakutan, hanya bisa melarikan diri dengan panik. Tugasnya memang untuk menarik perhatian raksasa itu. Merasakan raksasa bermata satu itu mendekat, aku segera memerintahkan semua orang untuk bersiap bertempur. Melihat Jiang Daqiu berhasil memancing raksasa itu ke dalam kepungan, Black Yi mengambil inisiatif menggunakan bulu kerasnya untuk mencakar mata monster itu. Jin Jiarong, yang bersembunyi di atap, memanfaatkan kesempatan itu dan menarik busurnya. Dengan peningkatan skill menembus, panah tajam itu menembus telapak tangan monster dan mencapai matanya. Memanfaatkan raungannya, Wen Binghao menggunakan teleportasi untuk dengan cepat melemparkan 4 tikus kecil ke dalam mulutnya. Rencananya selesai. Aku langsung memanggil gas beracun. Perut raksasa itu terus membesar, kabut putih juga keluar dari mulutnya. Bagus sekali. Selagi kita bisa melenyapkannya, kita harus cepat menghancurkannya. Sihir utama, api. Di bawah mantraku, ledakan yang sebanding dengan tembakan meriam terjadi di dalam raksasa itu.
Gas beracun dan api menyembur keluar. Separuh langit diselimuti asap. Setelah waktu yang lama, asap hitam masih terus mengepul. Di dalam perisai sistem, aku menyaksikan adegan ini, menasihati warga yang panik untuk tenang dan tidak bergerak. Saat ini, rencananya berjalan dengan sangat sempurna. Menurut rancanganku, hanya langkah terakhir yang tersisa. Berikutnya, tinggal perintahkan warga untuk memusatkan daya tembak dan mengarah ke kepala orang yang jatuh itu. Dalam kasus ini, akan lebih baik jika seorang pengikut yang menyelesaikannya. Sayangnya, Wu Yanzu dan He Dongjian belum tiba. Saat aku sedang memikirkan ini, Kui Hengjun mengingatkanku dengan tatapan ketakutan. Di belakangku, aku bersikap acuh tak acuh. Bagaimanapun juga, itu akan jatuh dari atas tembok pertahanan. Namun keadaan jelas melebihi dugaanku. Raksasa bermata satu itu ternyata mampu menahan serangan ini tanpa terjatuh. Bagaimana ini mungkin? Lebih parahnya lagi, ia sudah merasakan keberadaan perisai pelindung itu. Ia dengan marah mengangkat tangan kanannya, lalu mengumpulkan kekuatan dan menghantam perisai kami dengan keras. Untungnya, kekuatan sistem cukup kuat untuk menahan serangan ini. Itu tidak mudah. Mulai menembak. Warga mengikuti perintah dan mulai menembak. Tembakan itu tampaknya menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada monster itu. Aku masih agak khawatir. Perisai pelindung mungkin tidak akan bisa menahan beberapa serangannya. Jika hancur, itu akan berakibat fatal. Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan jurus rahasiaku, pembesaran tangan tak terlihat. Ini adalah jurus yang kudapatkan setelah menghabiskan poin keahlian yang enggan kugunakan. Tangan raksasa di luar menahan serangan monster lainnya. Ini sangat meningkatkan semangat, semua orang melihat harapan. Monster yang terus-menerus ditembaki akhirnya menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebuah tombak biru menembus udara, menusuk punggung monster itu dengan telak. Itu adalah trio dari pasukan pertamaku. Mereka selesai menyembuhkan diri dan bergegas kemari. Kalau begitu kuserahkan padamu. Aku langsung memanggil setumpuk tombak untuk He Dongjian. Tombak biru dilemparkan seperti tetesan air hujan. Raksasa bermata satu itu hanya bisa menutupi kepalanya untuk bertahan, tidak mampu membalas. Jin Jiarong menarik busurnya sepenuhnya dan melangkah maju untuk membantu. Raksasa bermata satu itu benar-benar hanya tersisa dengan kekuatan bertahan. Pada saat yang sama, Blackie naik level lagi. Api yang kuarisi juga berubah dari tingkat dasar ke tingkat menengah. Notifikasi sistem, burung berkaki 3 merasakan invasi musuh. Buka kekuatan, apa yang bisa dilakukan si Blackie ini? Mari kita coba. Apa? Menekan tombol itu, menghabiskan 300 ribu milikku. Kekuatan matahari di sekitarnya terus berkumpul. Segera itu memadat menjadi bola api raksasa. Setelah cahaya menghilang, Blackie berubah menjadi wujud pamungkas burung dewa. Cahaya panas yang tak terhentikan terkondensasi di mulutnya. Raksasa bermata satu itu bahkan tidak sempat berbalik dan memeriksa sebelum dadanya ditembus oleh sinar cahaya raksasa. Raksasa bermata satu itu nyaris tidak bernapas, hanya tersisa napas terakhir. Wu Yanzu mengambil kesempatan dan Li Tai turun dari langit untuk memberikan pukulan terakhir pada monster ini. Notifikasi sistem melenyapkan raksasa bermata satu level 51. Dompet langsung menerima 391.000, mendapatkan pengalaman yang sangat besar. Level keahlian terus meningkat. Setelah rasa sakit tajam yang familiar, jangkauan sistem Raja Rumah mencakup seluruh lingkungan. Uang sponsor konstruksi juga masuk sebesar 10.000 tubuh. Dan Blackie juga mendarat dengan mantap terlihat sombong. Orang ini benar-benar menghabiskan 300.000 milikku tanpa, tapi Blackie juga memberikan pukulan terakhir pada raksasa itu. Kau juga melakukannya dengan sangat baik. Meskipun binatang ajaib hanya bisa bergerak di dalam rumah, mendapatkan 30.000 untuk 300.000 terlalu hemat biaya. Haruskah aku mengisi semua 10 binatang ajaib? Jika fungsinya sekuat ini, tidak perlu ragu. Namun, ketika aku melihat lebih dekat, harga binatang ajaib telah naik menjadi 10.000 ribu. Tepat saat aku mengeluh, notifikasi sistem, tugas Wu Yanzu selesai, biaya 310.000. Pemberitahuan singkat ini berisi suara seorang ibu yang melintasi kesulitan untuk mewujudkan keinginannya. Sementara itu, di luar lingkungan, Lee Junyuk melakukan yang terbaik untuk menggunakan kemampuannya menciptakan sedikit air minum untuk teman-temannya, tetapi makanan terus berkurang. Meskipun Lee Junyuk bisa mendapatkan air dengan kemampuannya, makanan dari melawan monster sudah habis. Sepertinya kita hanya bisa meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba, mereka juga merasakan getaran besar, seperti gempa bumi. Seorang rekan menyuruhnya untuk segera naik ke atas untuk melihat. Ada monster. Keduanya cepat-cepat naik ke atas. Akibatnya, mereka melihat pemandangan raksasa bermata satu yang mengaum dengan liar.
John Yuk, apa yang harus kita lakukan? Rekannya bertanya dengan lembut. Apa maksudmu apa yang harus kita lakukan? Suruh semua orang tinggal di ruang bawah tanah dan jangan bergerak. Kita tidak punya kemampuan untuk melawan monster seperti itu. Tepat saat keduanya putus asa, api terang yang menyilaukan di langit langsung meledakkan raksasa bermata satu itu. Bagaimana ini mungkin? Li Jun mengerti seketika. Itu juga orang yang bangkit, dan itu adalah orang yang bangkit di tingkat yang sama sekali berbeda darinya. Memikirkan hal ini, ia mengambil keputusan. Kumpulkan semua orang. Kita punya tempat untuk pergi. Jadi, Lee Jun-yuk membawa para penyintas yang tersisa ke pintu masuk lingkungan. Seharusnya di sekitar sini. Apa yang terjadi? Dunia sedang dalam kekacauan seperti ini. Bagaimana gedung ini masih bisa begitu bersih? Tepat saat seorang rekannya ingin melangkah maju, kepalanya menabrak penghalang pelindung. Lalu sebuah pemberitahuan muncul di atas kepala mereka. Apakah Anda ingin mendapatkan kewarganegaraan? Tidak lama kemudian, mereka melihat wajah tampanku. Tuan Lee Jun-yuk senang bertemu dengan Anda. Mata Lee Jun-yuk hanya menunjukkan keterkejutan. Inilah pria itu, pria yang membuat monster raksasa itu berlutut, sekarang muncul di hadapanku. Hampir karena naluri, ia segera membungkuk dan menggenggam tanganku dengan erat. Nama saya Lee Jun-yuk, mohon bantuannya. Wu Yanzhu, setelah menyelesaikan tugasnya, tetap berada di dalam kamar. Ia dengan penuh kasih memanggil nama putranya. Shiyu, apakah ini enak? Shiyu terlihat senang. Baguslah. Tapi Bu, apa hari ini ada yang ulang tahun? Kalau tidak, kenapa ada sup rumput laut? Saat ini aku masuk untuk memeriksa keadaan mereka. Maaf sekali Shiyu, tidak bisa meninggalkan rumahku. Aku benar-benar tidak menyangka akan seperti ini. Wu Yanzhu terlihat lembut. Tidak apa-apa. Bisa tinggal di sini bersamanya seperti ini saja sudah cukup membuatku sangat puas sekarang. Notifikasi sistem, loyalitas Wu Yanzhu telah mencapai 100%. Tapi bahkan tanpa notifikasi sistem, aku bisa melihat dari ekspresi dan sikap Wu Yanzhu bagaimana perasaannya. Shiyu dengan gembira menonton TV. Ibu dan anak itu sedang bersenang-senang. Melihat adegan ini, aku juga teringat keluargaku. Apakah keluargaku baik-baik saja sekarang? Apakah mereka makan dengan baik, hidup dengan baik? Hanya 1 hari, tapi aku mengerti betapa besar usaha yang dicurahkan ibu ini untuk hari ini. Sekarang tikus-tikus Shu Yizhen sudah menuju ke arah orang tuaku. Begitu orang tuaku sampai di rumah, aku bisa mengirimkan perbekalan yang diperlukan untuk keluargaku. Jadi hari ini, aku hanya akan menonton dalam diam, menyaksikan ilusi 1 hari Wu Yanzhu yang bersinar terang. Malam itu, aku memberitahu Wu Yanzhu dan Shiyu kalau mereka bisa tidur di ranjang paling dalam. Melihat keraguannya, aku berkata dengan serius, kau dan Shiyu harus tidur nyenyak. Ini adalah perintah. Selamat malam, Paman Penyihir. Shiyu mengucapkan selamat tinggal padaku. Sayang, tidur yang nyenyak, bayi kecilku, Shiyu. Malam itu, melalui celah pintu kecil, lagu Nina Bobo Wu Yanzhu bergema lama di ruangan yang sunyi. Meskipun aku sudah lama melewati usia untuk lagu Nina Bobo, entah bagaimana mendengarkan lagu itu, mataku juga tanpa sadar terpejam. Keesokan harinya, tidak ada hal istimewa yang terjadi. Dengan damai dan tenang, aku makan makanan yang dibuat Wu Yanzhu bersama Shiyu. Kami semua menonton anime yang disukai Shiyu bersama-sama. Shiyu terus mengejar Blacky yang ingin berjemur. Blacky bahkan marah karenanya. Kami semua tidur siang bersama dan bermain dengan mainan yang kubeli dari toko. Dalam kegembiraan ini, waktu tidak menunjukkan belas kasihan, tidak menunggu siapapun, mengalir dengan cepat. Aku menggigit bibirku dengan sedikit penyesalan. Aku hanya bisa memberi mereka waktu 1 hari yang singkat. Shiyu, yang dipeluk erat oleh ibunya, bertanya dengan ragu, Bu, apa ibu menangis? Ibu tidak menangis. Masa sih, ibu jelas-jelas menangis. Shiyu menyeka air mata Wu Yanzhu yang tak henti-hentinya. Ibu, jangan menangis. Air mata Wu Yanzhu benar-benar tidak bisa berhenti. Shiyu, ibu benar-benar sangat takut pada dunia tanpa anakku sayang. Shiyu juga memeluk ibunya dengan erat. Ibu, jangan takut, aku di sini. Cara Shiyu menggunakan suara lembutnya untuk menghibur Wu Yanzhu membuatnya semakin hancur. Tapi saat Shiyu melepaskannya, anak kecil itu menghadap matahari terbenam dan tersenyum saat mengucapkan selamat tinggal. Ibu, aku akan selalu ada di sini. Ibu, aku mencintaimu. Wu Yanzhu menghadapi perpisahan yang baru ini. Bahkan dengan emosi yang hancur, dia tetap menunjukkan senyuman. Ibu juga mencintaimu. Ibu, selamat tinggal. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Shiyu berubah menjadi kelopak bunga yang memenuhi langit. Wu Yanzhu hanya berlutut di sana seperti ini, sampai kehangatan yang ditinggalkan Shiyu benar-benar menghilang. Dia tidak mengangkat kepalanya. Aku mengulurkan tanganku, jangan terlalu sedih.
Lagi pula ini bukan yang terakhir kalinya. Dia menatapku, wajahnya penuh air mata. Benarkah? Aku mengangguk. Selama ada kesempatan, aku pasti akan membantumu menghidupkannya kembali. Di sisi lain, Bai Shengye di ruang bawah tanah mulai berteriak, semua tombak dan tombak orc, ditambah semua kekayaan yang didapat selama ini, semuanya telah hilang tanpa jejak. Si kembar berkata bahkan perbekalannya pun hilang. Setelah tidur dan bangun, kami mendapati semuanya telah lenyap. Aku bertanya-tanya, banyak orang mengalami hal yang sama. Kalian tahu apa kesamaan kita? Kesamaannya adalah saat para prajurit dikumpulkan di gerbang utama hari itu, kita tidak pergi. Dan mereka yang pergi semuanya kembali dengan selamat. Si kembar tampak kesal. Seharusnya kita pergi waktu itu. Dan Bai Shengye, setelah melampiaskan amarahnya, punya firasat buruk kalau kita mungkin akan diusir. Sebelumnya seseorang dengan niat buruk mencoba sesuatu pada anak di bawah umur dan langsung diusir. Tidak lama kemudian, penjahat itu tewas di jalan. Sekarang jika kita terus menentang perintahnya, akulah yang akan mati. Bai Shangmen tidak hanya berlari untuk berkumpul, tapi juga mendapatkan pistol. Tapi ini baru permulaan dari hukumanku untuk para pengecut ini. Di masa depan, kelangsungan hidup mereka akan semakin sulit. Aku langsung memberikan tugas kepada beberapa dari mereka. Basmi 20 goblin. Hukuman, 1 menit rasa sakit yang parah. Baru saja, setelah tingkat kepercayaan Wu Yanzhu mencapai maksimum, aku bahkan mewarisi skill penyembuhan otomatis vitalitas kunonya. Skill ini tidak banyak membantuku karena aku tidak secara pribadi pergi ke medan perang. Karena aku tidak meninggalkan rumah, aku juga hampir tidak punya kesempatan untuk terluka. Tingkat kepercayaan Bing Hao juga hampir mencapai 100%. Jika aku bisa mendapatkan skill Bing Hao, lalu bisakah aku menggunakan mata raja untuk berteleportasi secara instan setelah markas depan diaktifkan? Secara teori, selama kekuatan mental mencukupi, aku bisa berteleportasi ke tempat itu. Maka hadiah tugas di masa depan harus berfokus utama pada penguatan kekuatan mental. Saat ini, Wu Yanzhu memanggilku. Aku sudah tenang sekarang. Kirim aku ke sana sekarang. Aku akan secara pribadi menyelamatkan keluargamu. Aku tahu kita seharusnya memulai rencana pertempuran kemarin. Itu tertunda 1 hari karena aku. Terima kasih telah memberiku waktu yang begitu berharga. Aku pasti akan membalas perhatianmu padaku. Dia menunjukkan pikiranku dengan sangat akurat, membuatku merasa berterima kasih sekaligus sedikit malu. Tapi sekarang, mata Yanzhu tidak hanya menunjukkan amarah, melainkan semacam tekad dan kepercayaan. Terima kasih atas pengertianmu. Kalau begitu, tunggulah bersama Dong Jian dan yang lainnya di lantai 29. Alasan aku tidak menyuruh mereka langsung ke stasiun barat sebelumnya adalah disengaja. Raksasa sialan itu menyebabkan rel stasiun barat runtuh. Bahkan ruang bawah tanahnya pun hancur. Untuk menemukan rute baru, Shu Yizhen telah mengirimkan tikus-tikus kecil sejak kemarin untuk mencari arah baru. Sambil berpikir begitu, aku membuka mata raja untuk memeriksa situasinya. Tikus ini ternyata sudah mencapai level 7. Tikus berevolusi begitu cepat. Mungkinkah karena pendaftaran Shu Yizhen sebagai pengikut? Tapi sepertinya ada sesuatu yang mengejarnya. Zombie. Sejumlah besar zombie sedang memburu tikus yang dikirim. Ini gawat. Dia terkepung. Tepat saat tikus kecil itu akan dicabik-cabik. Ini adalah hiu darat level 23. Lalu mata raja juga terputus. Sialan. Selain hiu darat, yang lebih penting, tempat itu adalah stasiun Nanpu. Itu hanya beberapa kilometer dari rumah orang tuaku, jadi mungkin ada monster seperti itu di sekitar tempat orang tuaku juga. Aku harus bergegas. Aku segera menemui ketua tim Jin Duobin. Setelah ragu-ragu, aku menjelaskan kepadanya bahwa aku perlu meminjam Lu Huilin sebentar. Selama waktu ini, aku harus merepotkannya untuk menangani semua pekerjaan sendirian. Jin Duobin melangkah mundur. Zai Qian, kau akan memberiku upah lembur, kan? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Itu bagus sekali. Semua pengikut di lantai 29 telah tiba. Sangat bagus. Mari kita mulai membahas rencana pertempuran. Semua orang tahu bahwa karena kemunculan raksasa, jalan stasiun barat sulit dilewati. Menurut penjelajahan Yizhen, setelah stasiun barat, jalan antara stasiun Venegu dan Koyang masih utuh. Jadi target kita adalah menerobos rute stasiun Venegu. Sebelum mencapai stasiun Venegu, kita harus waspada terhadap sebuah pusat perbelanjaan. Sekelompok besar orc telah menjadikannya markas mereka, sekitar 500. Mari kita hindari konflik sebanyak mungkin, tambah Yizhen. Tujuan kita adalah masuk ke stasiun Venegu dan menggunakan rel di dalam kereta bawah tanah. Tapi jangan khawatir, semuanya. Aku sudah memastikan melalui tikus bahwa ada jalan tanpa orc. Melihat pengaturan mereka, aku juga sangat percaya diri karena aku sudah meningkatkan mereka semua. Sekarang level seluruh pasukan aksi sudah melebihi 30. Goblin biasa bukan lagi lawan bagi pasukan mereka. Meskipun kita bisa berjalan tanpa hambatan ke stasiun Koyang begitu kita masuk ke rel kereta bawah tanah, masalahnya adalah stasiun Busan. Rel itu sangat berbahaya.
Rel itu dipenuhi dengan zombie mutan dalam jumlah yang sangat mengejutkan. Jika kita tidak punya kemampuan untuk memusnahkan monster di ruang sempit, rute ini justru akan merugikan. Pada saat ini, semua orang menatap lurus ke arah Lu Huilin. Dia pun berdiri. Yizhen, kemampuanku seharusnya bisa membantu. Jadi aku memintanya untuk menyimpan gas beracun di dalam ruang. Dia agak kesulitan saat melepaskan gas beracun, jadi aku segera membuka panel kelola pengikut dan menaikkan levelnya. Meskipun menghabiskan banyak uang, aku sudah menghasilkan ratusan miliar. Jumlah ini bukan apa-apa. Baiklah, semuanya sudah siap. Mulai laksanakan rencana pertempuran. Pada saat yang sama, para zombie di stasiun Busan mengamuk bersamaan karena seekor tikus kecil benar-benar menyerbu ke arah mereka. Begitu tikus itu menyentuh para zombie, aku langsung membuka gudang untuk melepaskan gas beracun. Asap hijau langsung menyelimuti para zombie. Racun Liu Huilin memiliki efek melumpuhkan. Sekali terhirup, gerakan menjadi sangat lambat, lalu diafragma dan otot lumpuh dan akhirnya mati lemas. Tapi mereka ini sudah mati, jadi tidak akan menimbulkan masalah lain. Untuk situasi ini, aku juga mengajukan rencana B. Aku mengandalkanmu, Yizhen. Dengan panggilan Shu Yizhen, tikus-tikus kecil yang dijinakan menyerbu ke depan. Sekitar ratusan atau ribuan dari mereka langsung menggigit para zombie beracun hingga hancur berkeping-keping. Tapi situasi Yizhen juga tampak sedikit aneh. Tikus-tikus kecil yang terkontaminasi darah zombie bermutasi menjadi tikus zombie raksasa. Mendengar ini, keringat dingin membasahi wajahku. Untung kita menghindari situasi terburuk. Jika kita tidak menangani ini sebelumnya, Wu Yanzu mungkin akan terinfeksi. Aku bertanya pada Yizhen, apakah tikus-tikus yang bermutasi itu masih mendengarkanmu? Seharusnya begitu. Mereka hanya terlihat sedikit marah. Itu bagus. Rencananya berjalan sangat lancar. Dengan begini, keluarga bisa segera diselamatkan. Saat itu, jumlah warga bertambah 150 lagi. Jumlah warga mencapai 3.000, menambahkan skill subsidi populasi aktivitas ekonomi. Aku tersenyum tipis. Skill ini cukup bagus. Sederhananya, saat menugaskan posisi kerja kepada warga dan memberi mereka subsidi dan dompet sistem terpisah. Dengan begini, warga bekerja dan aku bahkan tidak perlu membayar dari kantongku sendiri. Aku bisa sangat menambah personel manajemen fasilitas publik. Gaji harian 300 karyawan sekitar 35.000. Setelah mereka pergi ke mall untuk berbelanja, uang itu juga akan masuk ke dompetku. Skill perpajakan juga akan berguna, jadi ini sangat menguntungkan. Biar aku siapkan beberapa posisi. Selain manajemen sumber daya publik, aku juga bisa membuat posisi kebersihan dan keamanan. Keamanan harus memprioritaskan mereka yang berkumpul di gerbang utama terakhir kali. Pertama, biar aku tunjuk Nona Jin Duobin sebagai direktur. Notifikasi sistem, tingkat kepercayaan Jin Duobin telah mencapai 100%, otomatis terdaftar sebagai pengikut. Ini tidak mengejutkanku. Coba kulihat apa kemampuan kebangkitan Duobin. Dengkuran Liu Huilin menggangguku. Gadis ini pasti sangat lelah juga. Aku harus memberinya hadiah. Aku mengendalikan tangan besar tak kasat mata dan menidurkannya di ranjang. Saat ini, Shu Yizhen sudah mengendalikan seekor tikus kecil ke rel stasiun Nanpu, tapi tiba-tiba dia kehilangan koneksi dengan tikus kecil itu. Sepertinya karena jaraknya terlalu jauh. Jangkauan koneksinya sepertinya hanya sampai di dekat stasiun pusat. Sedikit lagi. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan gigi. Kenapa di saat seperti ini? Namun saat ini tidak ada pilihan lain. Aku hanya bisa meminta Yizhen untuk terus mencoba terhubung dan memeriksa situasinya. Harus mencoba semua cara. Sebelum itu, semua orang harus selamat. Saat ini, regu aksi sudah tiba di stasiun Koyang. Yang terlihat adalah puing-puing batu bata dan genteng, kehancuran di mana-mana, ditambah 2 jejak kaki besar. Terlalu berlebihan, tapi tidak ada waktu untuk meratap. Jin Jian langsung melepaskan gagak untuk mengintai. Sepanjang perjalanan ini, semua orang tidak menemui ancaman apapun. Ini seharusnya berkat raksasa yang membuat keributan. Meskipun hari mulai gelap, kita seharusnya bisa berangkat. Lagi pula, jika ada bahaya, Zai Qian akan menteleportasi kita kembali. Itu sepertinya tikus kecil milik Yuzhen. Ayo kita ikuti. Setelah berjalan beberapa saat, semua orang menemukan stasiun Busan hampir menjadi danau besar. Mereka tidak menyadari ada kepala berambut panjang yang muncul dari tengah danau. Jin Jin adalah yang pertama menyadari ada yang tidak beres. Aku sepertinya baru saja mendengar suara gerakan. Ada seseorang di sana. Sepertinya seorang wanita. Seorang wanita dengan ekor ikan perlahan membuka matanya. Segera setelah itu, semua orang mendengar raungan yang menggetarkan jiwa. Makhluk apa ini sebenarnya?